Setiap dari kita pasti pernah memiliki cinta masa muda, yang begitu indah sehingga hanya dengan memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat hati bergetar. Film Closer to You adalah kisah seorang gadis yang selalu percaya pada hal-hal baik dan seorang pemuda yang tampak dingin tetapi menyembunyikan hati yang hangat di balik keheningan. Mereka bertemu melalui benturan masa muda dan kemudian dihadapkan pada pilihan yang memaksa mereka untuk belajar mendengarkan diri sendiri. Ikuti kisah cinta pertama yang manis namun penuh gejolak ini. Adegan pembuka adalah konfrontasi yang menegangkan antara Jiang Bohan, si dingin, dan sekelompok preman yang dipimpin oleh Yan Zhengwen, seorang pecandu lollipop. Bohan tidak banyak bicara, bertindak tegas, mengalahkan mereka satu persatu. Saat itu, gadis bodoh Ming 11 kebetulan lewat, melihatnya sendirian melawan sekelompok, dia langsung merasa ingin menjadi pahlawan. Tanpa berpikir panjang, dia melempar segelas susu ke arah mereka dan mengancam akan menelepon polisi. Sayangnya para preman itu tidak takut, malah balik mengejek. "Dek, tolong panggilkan untukku ya." Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Jiang Bohan menarik Ming 11 dan mereka melarikan diri. Mereka berhenti hanya setelah bersembunyi di balik tembok dan terengah-engah setelah pengejaran yang intens. Pada saat itu, Bohan tertawa melihat Ming 11 dengan santai mengeluarkan permen untuk dimakan. Tetapi tidak hanya itu, dia juga sengaja menumpahkan segenggam permen ke jalan yang membuat para pengejar terpeleset seperti menginjak kulit pisang ajaib. Menggenggam erat tangan Bohan, Ming 11 tanpa ragu terus menariknya untuk lari lagi. Pelarian itu berakhir ketika keduanya bernapas lega di stasiun kereta. Melihat Bohan memiliki tubuh yang kuat, baru saja berkelahi dan berlari kencang tanpa merasa lelah, dia bertanya apakah dia belajar olahraga. Bohan membenarkan dan bertanya balik padanya. Ming 11 mengakui bahwa dia tidak belajar olahraga tetapi sedang berlatih untuk lomba lari. Bohan menatap gadis mungil itu, dalam hati bertanya-tanya apakah dia bisa berlari 1 kilometer. Ming 11 segera membalas, mengingatkannya bahwa dialah yang membantunya lolos dari preman dengan serangan permen manis. Akhirnya mereka berdua mengetahui nama masing-masing. Saat sedang berkenalan, kereta berhenti mendadak. Ming 11 kehilangan keseimbangan dan jatuh ke pelukan Bohan, menciptakan momen yang canggung namun menggemaskan. Dia dengan ceria bertanya mengapa dia tidak melaporkan ke polisi saat dipukuli, dan menyuruhnya untuk lebih berhati-hati karena tidak setiap saat dia akan ada untuk menyelamatkan. Bohan hanya tertawa hambar, menegaskan bahwa Yan Zhengwen tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Sebelum berpisah, dia dengan lembut mengusap kepala Ming 11 sebagai ucapan perpisahan. Beberapa bulan kemudian di Akademi Bintang, Ming 11 berada di urutan teratas dalam pelajaran sastra dan kali ini dia membantu sahabatnya, Chunyan, menulis surat cinta. Kata-kata yang disusun Ming 11 begitu menyentuh, bahkan Chunyan pun terharu. Ketika ditanya kepada siapa surat itu akan dikirim, Chunyan melihat ke arah lapangan basket, di mana 4 dewa laki-laki, Li Xiaoyang, He Shuhao, Chen Sujie, dan Jiang Bohan sedang bertanding. Dia bahkan terus-menerus mengganti nama penerima dalam surat itu, yang membuat Ming 11 terkejut melihat keraguan temannya. Akhirnya, Chunyan menegaskan bahwa orang yang dia sukai adalah Jiang Bohan, kapten tim basket, dewa laki-laki yang tak terkalahkan di lapangan. Sepulang sekolah, Chunyan berniat mengirim surat, tetapi ketika melihat sekelompok pria tampan datang, dia tersipu dan melarikan diri. Kelompok teman-teman Bohan menduga kedua gadis itu ingin menyatakan cinta, bercanda bahwa gadis berambut pendek, yang berarti Ming 11 pasti seorang atlet dan bertaruh siapa yang bisa menebak dengan benar. Bohan teringat segelas susu kedelai dan sosisnya yang hilang karena menyelamatkannya dari preman. Di sebuah kafe, Ming 11 mengeluh dengan sayang kepada temannya karena melewatkan kesempatan itu. Chunyan meminta Ming 11 untuk menulis ulang surat cinta karena tadi dia salah mengganti nama sehingga tidak baik untuk mengirimnya. Melihat temannya terobsesi dengan Bohan, Ming 11 sedikit khawatir karena dia memiliki hubungan sosial yang rumit. Dia menceritakan kembali hari pertama dia masuk sekolah, saat Ming 11 tidak sengaja mendengar percakapan antara kepala sekolah dan orang lain. Dia baru tahu Bohan adalah peringkat 1 di seluruh angkatan tetapi terlibat dalam perkelahian dengan preman. Pihak sekolah terpaksa merahasiakannya untuk menghindari penyebaran. Melihat jam, Ming 11 panik menyadari sudah waktunya untuk bekerja paruh waktu di minimarket. Jadi dia buru-buru makan mie dan lari. Larut malam, sebelum pulang, manajernya melihat formulir pengajuan beasiswanya, memuji dan berpikir dia ingin membantu keluarga. Tapi Ming 11 mengatakan yang sebenarnya, dia ingin uang untuk membeli sepatu lari baru untuk lomba lari yang akan datang. Manajer itu sangat terkejut dan kagum, berjanji akan datang untuk menyemangatinya. Sebelum pulang, dia juga memberi Ming 11 sekantong makanan yang hampir kedaluarsa, menyuruhnya untuk menghabiskannya sebelum besok. Keesokan paginya, Ming 11 membagikan brosur di sekolah. Ketika melihat Bohan, dia mendekat tetapi dia tidak mengenalinya. Dia berbalik untuk memanggil Chunyan, menyuruh temannya memanfaatkan saat sepi untuk memberikan surat itu. Tepat pada saat itu, sebuah bola melayang mengenai kepala Ming 11 yang membuatnya jatuh pingsan tepat ke dalam pelukan Bohan. Menyadari Ming 11 pingsan,
Bohan segera menggendongnya ke ruang kesehatan. Sementara itu, Hishuhao mengambil brosur yang berserakan di lapangan dan kebetulan menemukan surat cinta itu. Dia segera menunjukkannya kepada Li Xiaoyang. Keduanya langsung salah paham bahwa Ming 11 ingin menyatakan cintanya kepada Bohan. Di ruang kesehatan, Ming 11 terbangun dan melihat Bohan duduk di sampingnya. Dia mengatakan bahwa dia telah tidur selama lebih dari 1 jam dan mengalami hipoglikemia ringan karena lapar dan kurang tidur, lalu memberinya kue. Ming 11 buru-buru meminta maaf karena telah mengganggu, tetapi Bohan dengan lembut mengatakan itu bukan salahnya. Dia bahkan berencana meminta Hishuhao dan timnya untuk meminta maaf dengan benar. Chunyan juga datang mengunjungi Ming 11. Melihat itu, Ming 11 berpura-pura sakit kepala untuk membuat Bohan tetap tinggal, menciptakan kesempatan bagi temannya untuk mendekati idolanya. Dia juga memintanya untuk meninggalkan nomor telepon kalau ada komplikasi, tetapi keduanya tidak membawa ponsel. Jadi dia meminta nomor di atas kertas, tetapi Chunyan menyadari kertas itu adalah surat cinta dan menariknya kembali. Bohan kemudian menuliskan nomor telepon di tangan Ming 11. Tepat pada saat itu, Tan Si Jiao, kapten tim pemandu sorak yang diam-diam menyukai Bohan, kebetulan lewat melihat adegan itu dan langsung marah. Dia mengejar Bohan saat dia pergi, mencemooh gadis itu sebagai tipe yang belajar sambil mencoba merayu, dan memperingatkan Bohan untuk berhati-hati dengan gadis seperti itu. Bohan tidak peduli untuk berdebat, berbalik dan pergi dengan dingin. Malam itu, Ming 11 dan Chunyan kembali ke lapangan basket untuk mencari brosur, yang di dalamnya terdapat surat cinta yang akan dikirim. Chunyan sangat cemas, takut jika tim basket menemukannya akan memalukan, sementara Ming 11 dengan santai berkata, memang ingin Bohan membacanya. Kemudian Tan Si Jiao dan kelompok gadis dari tim pemandu sorak datang, memberitahu bahwa tim basket telah menemukan brosurnya, dan jika Ming 11 butuh bantuan, dia bisa bilang. Ming 11 menerima sebotol air dingin dari mereka, belum sempat bereaksi, dia melihat ke tangannya, tempat nomor telepon ditulis sudah luntur. Dan yang lebih buruk, surat cinta itu telah sampai ke tangan Jiang Bohan. Dia membuka surat cinta itu, baru membaca sampai bentuk hati. Dia menemukan ada nama lain di bawahnya, Li Xiaoyang. Dia tidak bisa menahan tawa karena surat itu sangat polos. Sementara itu, Ming 11 menelepon nomor itu hingga 78 kali, tetapi tidak ada yang berhasil karena 2 digit terakhir telah luntur. Chunyan kecewa karena surat cintanya telah hilang. Tetapi belum sempat bersedih lama, dia melihat Chen Sujie lewat dan langsung berlari mengikutinya, tanpa sengaja menabrak salah satu anak buah Yan Zhengwen. Orang ini mengenali Ming 11 sebagai orang yang berani menghalangi mereka sebelumnya, dan segera menyuruh 2 orang lainnya ke minimarket tempat dia bekerja untuk membuat onar. Tepat saat Ming 11 sedang sibuk menelepon, kedua orang itu masuk dengan alasan menjual rokok palsu dan meminta pengembalian uang. Ming 11 tidak gentar, dengan cerdas meminta mereka menunjukkan struk. Mereka langsung mengamuk dan merusak barang-barang. Tepat pada saat itu, Jiang Bohan muncul. Suaranya tegas meminta keduanya untuk meninggalkan toko dan tidak menindas wanita. Hanya dengan beberapa pukulan rapi, kedua preman itu sudah tergeletak di lantai. Ketika salah satu dari mereka dengan susah payah bertanya, "Siapa dia bagimu?" Bohan tanpa ragu menjawab, "Lain kali, jangan berani-berani menyentuh pacar Bohan." Ming 11 terdiam, jantungnya berdetak 3 kali lebih cepat, lalu dia bergegas mengikuti di belakangnya tanpa berpikir lebih jauh. Setelah kembali, Ming 11 tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Bohan mengapa mereka pergi ke tempat yang sepi untuk menyelesaikan masalah. Bohan menjawab dengan tenang, "Jika berkelahi di tokomu dan atasanmu tahu, kamu bisa kehilangan pekerjaanmu." Ming 11 menjadi tenang, menjelaskan bahwa dia mengikutinya karena dia khawatir dia terluka. Dalam hatinya, dia masih bertanya-tanya, bagaimana dia bisa muncul tepat waktu. Bohan hanya menjawab singkat, dia kebetulan lewat. Ming 11 berniat mencari obat untuk lukanya tetapi Bohan menolak, tidak banyak bicara dan langsung pergi. Saat ini, Ming 11 baru teringat tentang brosur yang jatuh dan mendengar tim basket telah menemukannya. Dia segera memintanya untuk mengembalikannya. Bohan mengerutkan kening bertanya, hanya butuh brosur saja? Ming 11 mulai khawatir, apakah dia sudah membaca surat cinta itu? Seorang pelanggan tak terduga masuk ke toko, menginterupsi percakapan keduanya. Saat Ming 11 sedang sibuk menata rak, ponselnya berdering, itu Bohan yang menelepon. Dia menyuruhnya untuk berhati-hati jika ada shift malam sendirian, lalu tiba-tiba memberinya nomor teleponnya, mengatakan untuk menelepon jika terjadi sesuatu. Ming 11 bertanya dengan bingung, bagaimana kamu punya nomorku? Bohan tidak menjawab, hanya berkata dengan lembut, jam 7 pagi besok, aku akan menunggumu di gerbang sekolah. Lalu dia pergi dengan cepat, meninggalkannya berdiri di sana dengan bingung. Pada saat yang sama, kedua anak buahnya melapor kepada Yan Zhengwen bahwa Bohan secara pribadi telah membenarkan bahwa Ming 11 adalah pacarnya. Tan Si Jiao yang berada di dekatnya, tidak sengaja mendengar percakapan itu dan langsung marah. Kapan mereka mulai? Yan Zhengwen menebak, sudah lama, karena dia pernah melihat gadis itu saat dia berhadapan dengan Bohan. Dengan suara pelan, Si Jiao memintanya untuk tidak menyentuh Bohan lagi,
tetapi dia menasihatinya untuk menyerah dan hanya dialah yang tulus ingin bersamanya. Si Jiao menjawab sedingin es, tanpa belas kasihan, kamu hanya kakakku. Dia menundukkan kepala sambil menghela napas, jelas kita tidak sedarah. Keesokan paginya, Ming 11 datang ke sekolah dan melihat Bohan berdiri menunggunya dengan setumpuk brosur. Tetapi dia dengan cepat menyadari surat cintanya sudah tidak ada. Ketika dia memintanya kembali, dia dengan dingin menjawab, suratnya sudah dikirim, tidak mungkin diminta kembali, lalu menyindir bahwa suratnya tidak berbeda dengan template. Bisa dikirim ke siapa saja hanya dengan mengganti nama. Ming 11 dengan kesal menjelaskan bahwa surat itu ditulis olehnya tetapi orang yang menyukainya adalah temannya, bukan dia, tetapi dia tetap tidak percaya, bahkan mencoba menanyakan isi surat itu untuk memverifikasi. Ming 11 dengan lancar menjawab beberapa pertanyaan tetapi ragu-ragu pada kalimat terakhir, yang membuat Bohan menyimpulkan bahwa dia bukan penulis aslinya. Tetapi tepat saat dia akan pergi, dia memanggilnya kembali dengan kutipan dari surat itu, bibirmu terasa seperti stroberi, maukah kau mencicipinya? Yang membuatnya berbalik, mendorongnya ke dinding dan berbisik di telinganya, aku tidak suka rasa stroberi. Baru kemudian dia mengembalikan surat itu kepadanya. Tak disangka, Tan Si Jiao dan teman-temannya telah merekam adegan ini. Dengan marah mereka menyebarkan seluruh isi surat itu ke seluruh sekolah disertai sindiran tentang hubungan antara Ming 11 dan Bohan. Ming 11 terkejut melihat baris-baris surat cinta yang ditempel di mana-mana. Tulisannya menjadi bahan tertawaan, seluruh sekolah membicarakannya, ada yang bahkan mengejek, bibirmu benar-benar rasa stroberi. Ming 11 malu, menundukkan kepalanya dan diam-diam masuk ke kelas. Dalam hatinya merasa terluka dan curiga bahwa Bohan adalah orang di balik semua itu untuk menggodanya. Tetapi segera setelah itu, dia muncul, menariknya keluar dari kelas dan mendorongnya ke pagar di tengah tatapan orang-orang. Dia menanyainya mengapa dia menyebarkan pernyataan cinta itu, sementara Ming 11 dengan tegas menyangkalnya, membantah bahwa dialah yang lebih mencurigakan. Sementara dia hanyalah siswa baru yang belum sempat beradaptasi dengan lingkungan, disalahpahami oleh seluruh sekolah, bahkan dijauhi, tetapi secara tak terduga. Bohan memegang tangannya dan menariknya untuk menghadiri upacara penghargaan tim basket dan berjanji dengan suara lembut, aku tidak akan membiarkanmu dijauhi. Dalam upacara penghargaan tim basket sekolah, Tan Si Jiao diam-diam mengunggah foto intim antara Ming 11 dan Bohan yang memicu keributan di sekolah. Di tengah tatapan ingin tahu dan bisik-bisik yang tak henti-hentinya, Bohan tiba-tiba memegang tangan Ming 11, melangkah ke atas panggung, berhadapan dengan seluruh aula yang mencemooh. Ming 11 tidak menghindar, dia dengan lantang meminta orang yang membuat poster fitnah itu untuk bertanggung jawab, sekaligus menyerukan agar semua orang fokus pada belajar dan memperbaiki diri daripada berkencan pada saat ini. Suasana yang tegang tiba-tiba dipecah oleh Bohan yang menoleh ke arahnya, tersenyum dan berkata di depan seluruh sekolah, mulai hari ini, aku suka rasa stroberi. Kalimat itu membuat seluruh aula terkejut lalu bertepuk tangan tanpa henti. Sementara Ming 11 terdiam, tetapi kemudian mereka dipanggil oleh kepala sekolah yang ternyata adalah Ibu Bohan. Dia dengan tegas menegur Ming 11 karena prestasinya yang menurun, terutama dalam pelajaran bahasa Inggris, dan juga menganggap dia hanya sibuk menulis surat cinta, tidak fokus pada pelajaran. Ming 11 menyangkalnya, tetapi kepala sekolah tidak percaya, mengulangi bahwa sekolah hanya membebaskan biaya sekolah karena menghormati mendiang ayahnya. Dia memperingatkan bahwa jika Ming Haye tidak membaik, dia akan dikeluarkan, memintanya untuk menulis surat pernyataan, sekaligus menekankan bahwa beasiswa tidak hanya berdasarkan prestasi akademik tetapi juga perilaku. Bohan segera membantah, mengatakan menulis surat cinta bukanlah kejahatan. Ming 11 juga tidak memengaruhi siapapun dan jika perlu menyalahkan karena nilainya menurun, salahkan dia. Kepala sekolah marah, menyuruh keduanya tinggal di sekolah untuk membersihkan semua poster. Meskipun Bohan mengusulkan untuk menyelidiki orang yang menempel, dia tetap dengan keras kepala meminta mereka untuk bertanggung jawab dan mengingatkan putranya bahwa ini bukan waktunya untuk berkencan. Bohan hanya tersenyum menerima, sementara Ming 11 menundukkan kepala meminta maaf, berjanji akan mematuhi peraturan agar bisa tetap tinggal dan beasiswa akan menunggu pertimbangan lebih lanjut. Sore itu, keduanya membersihkan poster bersama. Ming 11 dan Bohan berebut ember air sehingga dia menjadi basah. Bohan segera mengenakan jaketnya untuknya. Tapi dia secara proaktif menyarankan untuk menjaga jarak agar kepala sekolah tenang. Bohan bertanya dengan heran apa untungnya menjaga jarak. Dia menjawab terus terang, tidak ada gunanya, tapi sebelum aku mengenalmu, aku tidak pernah dimarahi atau menjadi korban rumor. Karena kepala sekolah memiliki banyak harapan padamu, kita tidak boleh berlama-lama. Bohan dengan kesal setuju, menyuruhnya pulang duluan dan dia akan mengurus sisanya. Dia ingin mengembalikan jaket yang dikenakannya tetapi Bohan berteriak padanya, menyuruhnya pergi dan ingat apa yang baru saja dia katakan untuk menjaga jarak. Ming 11 pergi dengan kesal. Tan Si Jiao karena tidak fokus dalam gladi resik dikeluarkan dari pertunjukan penting yang membuat ibunya sangat marah. Dia menuntut agar dia mendapatkan kembali posisinya dengan segala cara, bahkan mendorongnya untuk menggunakan segala cara. Merasa kesal dan terluka, Si Jiao menghentikan mobil Bohan,
menyalahkannya karena tidak memaafkannya, atau karena di dalam hatinya sudah ada Ming 11, dia menekankan bahwa dia adalah teman masa kecil, unggul dalam segala aspek, tidak kalah dari Ming 11. Tapi Bohan dengan dingin menjawab bahwa dia tidak pernah menilai siapapun dari kondisi materi, dan justru sikap keras kepalanya yang membuatnya lelah. Dia meminta maaf karena pernah membuatnya bergetar, tetapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Ketika si Jiao dengan marah mengancam, "Jika kau menyukai Ming 11, aku tidak akan tinggal diam," Bohan hanya tersenyum, menjawab dengan penuh tantangan, "Coba saja." Keesokan paginya, Ming 11 mengungkapkan kepada Chunian bahwa Bohan adalah putra kepala sekolah. Tanpa diduga Bohan mendengarnya, segera memperingatkan dia untuk tidak sembarangan membocorkan rahasia orang lain. Ming 11 buru-buru meminta maaf, juga ingin mengembalikan jaketnya, tetapi Bohan dengan dingin mengatakan jaket itu adalah hadiah. Hal itu membuat para siswa di sekitarnya mulai berbisik, mengira Bohan sudah tidak tertarik lagi dengannya dan dia terus mengikutinya. Setelah beberapa kali secara tidak sengaja bertemu, Bohan mulai menghindar dari Ming 11, yang semakin membuat orang luar salah paham tentang hubungan mereka. Kemudian, Suonian dengan cepat membawa pengering rambut portabel untuk membantu temannya melepaskan kertas surat cinta yang ditempel. Tanpa disangka, dia melihat seluruh tim basket sedang berjuang melepaskan kertas tempel. Gadis itu terlalu malu dan berbalik untuk pergi, tetapi tidak sengaja terjatuh dan untungnya ditolong oleh seorang pria tampan. Ming 11 membawa air dan sekalian memutus adegan romantis mereka berdua. Dia juga terkejut melihat teman-teman Bohan sedang membantu. Menurut Hishu Hao, itu adalah perintah kapten. Ming 11 menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan itu, tetapi Bohan dengan dingin menyindir, "Kemarin dia bilang untuk menjaga jarak, hari ini dia sendiri yang menciptakan kesempatan untuk bertemu." Marah dan bingung, Ming 11 menarik Suonian pergi. Malam itu, Bohan duduk sedih mengenang saat-saat di samping gadis mungil itu. Ibu Bohan kesal tentang pengumuman bahwa banyak universitas asing mengundangnya untuk bertanding. Tetapi dia menolak, membuat ibunya tidak mengerti mengapa putranya menyerahkan kesempatan berharga itu. Bohan dengan jujur meminta ibunya untuk tidak terus memaksakan pemikirannya padanya. Di sisi Ming 11, dia mengingat kembali kata-katanya kepada Bohan dan mulai merasa menyesal karena mungkin dia secara tidak sengaja telah menyakitinya. Dia bermaksud untuk berteman untuk meminta maaf, tetapi dia ragu-ragu. Akhirnya, dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk fokus pada studi, karena setidaknya itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk tidak mengecewakan orang tuanya. Keesokan paginya, foto Ming 11 saat bekerja paruh waktu tiba-tiba menyebar di sekolah. Menghadapi gelombang gosip, Ming 11 tetap tenang, dengan jujur menjawab bahwa itu adalah pekerjaan normal. Namun, beberapa siswa mulai berbicara buruk, menyindir bahwa dia memanfaatkan pekerjaan paruh waktu untuk merayu Bohan. Ming 11 tidak diam menerima tuduhan itu tetapi langsung membantah, meminta siapapun yang mengatakan hal ini untuk menunjuk orang di baliknya. Tepat pada saat itu, Tan Si Jiao muncul. Di permukaan dia tanpa percaya pada Ming 11 tetapi secara halus mengisyaratkan bahwa Bohan tidak sesederhana itu, bahwa Ming 11 lah yang membuat Bohan kehilangan muka. Menyadari bahwa hanya Bohan yang tahu tentang pekerjaan paruh waktu, Ming 11 menyimpulkan bahwa dialah yang membocorkan berita, lalu segera pergi mencarinya untuk dipertanyakan. Tanpa ragu, dia memanggil kakak laki-lakinya sebagai parasit yang hidup menempel, sedangkan dia, meskipun miskin, hidup dengan bermartabat. Tetapi segera setelah dia selesai berbicara, dia baru menyadari bahwa dia berdiri di tengah sekelompok anak laki-laki yang sedang melepas celana untuk ganti baju, lalu dia buru-buru berbalik dan lari dalam rasa malu. Suonian berlari mengejarnya, tidak lupa mengambil foto momen yang menyenangkan itu. Saat itu semua orang mengeluarkan ponsel mereka untuk melihat dan baru tahu alasan mengapa Ming 11 bisa semarah itu. Sementara Bohan, ketika melihat pesan-pesan jahat yang terus menyebar, buru-buru mengejar Ming 11 dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia bukan orang di balik perbuatan itu, seperti yang dia pikirkan. Dia juga mengakui bahwa benar dia hidup dalam kemewahan sehingga belum pernah merasakan kesulitan seperti dia. Tetapi dia juga tidak pernah membeda-bedakan kaya, miskin, kelas, atau meremehkan siapapun. Ming Haye melihat sikap tulus Han dan akhirnya luluh. Dia juga meminta maaf karena terakhir kali mengatakan hal-hal yang tidak baik, tetapi tujuannya tetap karena tidak ingin memengaruhi hubungan antara dia dan kepala sekolah. Bagaimanapun, dia sangat menghargai persahabatan ini. Han mendengar kata teman dan sangat senang. Dia bilang dia hanya memiliki dia sebagai teman kedua di sekolah ini. Lalu mereka bertepuk tangan untuk berdamai, secara resmi berteman sejak saat ini. Menelepon Bohan, berharap dia datang untuk menonton sebagai cara terakhir untuk mempertahankan sedikit perasaan yang tersisa. Tetapi telepon hanya berdering tanpa harapan. Berdiri di atas panggung, si Jiao berusaha tetap tenang saat tampil. Tetapi pikirannya terus-menerus ditarik kembali ke kenangan akrab dengan Bohan saat masih kecil. Lalu kegambaran dirinya saat ini, dingin dan jauh. Pertunjukan berakhir, tepuk tangan tidak terlalu meriah, penampilannya hanya di tingkat yang lumayan. Gadis yang pernah dengan bangga meninggalkan panggung dengan perasaan hampa, lalu sendirian berlari ke pintu rumah Bohan,
mabuk membuat semua emosi meluap. Ketika Bo Han tiba, si Jiao segera memeluknya, sambil menangis dan mengeluh mengapa dia tidak datang melihatnya tampil. Apakah sedikit kenangan lama pun tidak lagi berharga. Di hadapan situasi itu, Bo Han meskipun dingin tidak tega membiarkannya berdiri di jalan dalam keadaannya menyedihkan, terpaksa memapahnya masuk ke dalam rumah agar tidak kedinginan. Untungnya, Yan Zhengwen muncul tepat waktu untuk menjemputnya pulang. Dia menatap Bo Han dengan tatapan tajam, seolah ingin menelannya hidup-hidup, tetapi di luar dia tetap menjaga sikap lembut. Dengan perhatian, dia dengan lembut memeluk si Jiao, membantunya naik ke mobil untuk pergi, meninggalkan di belakangnya suasana yang mencekam dan tidak nyaman. Belakangan, Ibu Han kembali, menasihatinya untuk berdamai dengan Jiao Jiao karena ibu gadis itu juga tahu tentang mereka berdua, dan mungkin tidak akan membiarkan Ming 11 begitu saja. Han kesal padanya, menasihati para ibu untuk tidak ikut campur, dan jika ada yang menyentuh Ming 11, mereka juga menyentuh Han. Dia bahkan dengan dingin menyatakan akan langsung menyatakan perasaannya kepada Ming 11 untuk menegaskan kepemilikannya. Dan benar saja, keesokan paginya dia menunggu Ming 11 sejak awal. Ketika dia dan Sun Yan datang, dia bertanya lagi siapa yang menulis surat cinta itu. Ming 11 menepuk tangan sahabatnya sebagai isyarat agar dia pergi, tetapi Sun Yan mencari alasan untuk melarikan diri, meninggalkan Ming 11 yang bingung untuk menjelaskan lagi. Tapi itu tidak penting lagi, Han bilang dia akan menarik kembali kata-katanya. Mulai sekarang dia tidak ingin berteman lagi dengannya, membuat Haye terkejut mengira dia telah melakukan kesalahan lagi, tetapi Han segera mengungkapkan, aku menyukaimu. Ming 11 terkejut dan menutup mulut Han, karena dia tahu akan ada masalah besar yang terjadi. Setelah itu dia mencari alasan menyuruh Han untuk mengangkat teleponnya, dan dia lari secepat mungkin ke dalam kelas. Ternyata kepala sekolah melihat adegan tadi, menelepon Bo Han untuk memperingatkan tetapi Han menjawab dengan penuh tantangan. Dia mengatakan itulah hal yang paling dia inginkan saat ini. Keesokan paginya, Tan Si Jiao diskors sementara oleh ibunya, dipaksa tinggal di rumah untuk introspeksi. Dia sudah kesal, sekarang harus di bawah pengawasan di rumah semakin membuat suasana hatinya memburuk. Tepat pada saat itu, Yan Zhengwen membawa sarapan, tetapi tidak sempat mengatakan apa-apa. Han telah dimarahi oleh si Jiao, dilempar boneka beruang ke wajahnya lalu diusir. Zhengwen tidak marah, juga tidak membantah, hanya dengan lembut berkata, kalau lapar turunlah untuk makannya, aku taruh di sana. Lalu dia dengan patuh duduk menunggu, setelah beberapa saat berbaring di kamar, si Jiao akhirnya mau keluar untuk makan. Sambil makan, dia bertanya tentang kejadian tadi malam, semalam aku ada menangis tidak? Ada mengatakan omong kosong tidak? Zhengwen tersenyum kecil, dengan lembut menjawab, tidak, kamu sangat baik, tidak ada melakukan hal yang memalukan kok. Sebenarnya dia telah menangis sambil terus mengeluh tentang Bo Han, tetapi dia memilih untuk menjaga harga dirinya. Si Jiao terdiam sejenak, lalu mendongak menatapnya, berkata pelan, kamu bisa membantuku satu hal tidak? Suara itu, meskipun lembut, tetapi tersirat niat tersembunyi di baliknya. Sedangkan untuk pasangan muda itu, Bo Han seperti ekor, terus membuntuti Ming 11 sampai ke toko serba, ada tempat dia bekerja paruh waktu. Ming 11 terus takut manajer akan salah paham, tetapi begitu melihat, manajer langsung tahu apa yang sedang terjadi. Bukannya melarang, dia bahkan mengizinkan mereka berdua pergi makan siang selama 1 jam dengan alasan yang sangat manusiawi, kencan adalah hal yang penting. Di restoran, Bo Han terlihat pilih-pilih, membagi makanan yang terlalu banyak gula, terlalu banyak garam, dan penuh lemak. Sementara Ming 11 dengan sepenuh hati membela restoran favoritnya, menyatakan ini adalah tempat paling enak dalam radius 2 km. Dia yang aslinya orang olahraga jadi melihat makanan tidak sehat ini tidak baik, tetapi mendengar dia membujuknya dengan sangat lucu, jadi dia mencoba. Dia bilang rasanya lumayan, tetapi melihat cara dia makan dengan lahap, dia benar-benar telah mencicipi kelezatan dunia nyata. Setelah makan, Bo Han kembali ke toko serba ada, tanpa berkata-kata membeli 2 keranjang penuh barang. Ming 11 melihatnya dan merasa cemas, takut dia boros. Tanpa disangka, setelah membayar, Bo Han hanya mengambil 1 permen lollipop lalu dengan santai berkata, sisanya beli untukmu. Dia menikmati rasa manis permen itu seolah-olah sedang mencicipi rasa manis cinta yang baru tumbuh, membuat manajer menggoda Ming 11 sampai wajahnya memerah. Saat jam pulang, Ming 11 melihat sekelompok preman yang mengepung Bo Han. Dia bermaksud memanggil polisi tetapi mereka malah mengatakan sedang mencarinya dan dia datang sendiri. Han melihat itu lalu merangkul bahu Yan Zhengwen dan mengatakan mereka berdua adalah teman lama, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Setelah itu mereka berdua berbalik dan berbisik-bisik. Setelah itu Yan Zhengwen bekerja sama dengan Han, mengatakan bahwa mereka berdua memang perlu mengingat kembali masa lalu karena kesalahpahaman. Han menyuruhnya pulang lebih dulu, dia pergi dengan polos, tidak tahu bahwa sebagai imbalan untuk kedamaiannya adalah Han dipukuli dengan parah. Ketika Ming 11 merasa ada yang tidak beres, dia buru-buru berlari kembali ke tempat itu tetapi tidak ada siapapun, dan dia malah menemukan ponsel dan kartu Bo Han. Keesokan paginya, Bo Han tiba-tiba menghilang tanpa jejak.
Min Hae cemas berlari ke ruang latihan menanyai teman-temannya tetapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Dia menceritakan tentang ponsel itu, khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Li Xiao yang menghiburnya, sementara He Shu Hao terang-terangan mencegah ketika Min Hae ingin mengembalikan ponsel itu. Pasti dia ingin gadis itu berusaha sendiri karena itu adalah barang terlarang kapten. Akhirnya, Xiao yang memberikan alamat rumah Bohan kepada Min Hae. Malam itu, meskipun sedang bekerja, hati Min Hae terus gelisah. Manajer melihatnya dan menawarkan untuk memberinya cuti. Dia buru-buru pergi. Ternyata, Bohan terluka parah karena dipaksa oleh Yan Shengwen untuk memilih antara pergi menemui Tan Si Jiao atau dipukuli sampai mati. Dan dia memilih untuk dipukuli hanya agar Min Hae tidak terseret ke dalam masalah. Ketika Min Hae datang ke rumah, hanya berniat mengembalikan ponsel, Bohan meskipun terkejut tetapi tetap tersenyum lembut. Min Hae canggung ingin pergi, tetapi melihat si Jiao dan Zheng Wen muncul jadi dia buru-buru bersembunyi di dalam rumah. Si Jiao mengetuk pintu dan meminta Bohan untuk keluar menemuinya, meminta maaf karena membiarkan Zheng Wen memukulinya, dan juga mengatakan dia melihat Min Hae di dalam rumahnya. Bohan dengan dingin membuka pintu, Min Hae dengan gugup menyapa membuat si Jiao hanya ingin menerobos masuk dan mengulitinya. Han berkata bahwa ada tamu, tidak nyaman untuk menerima tamu dan langsung menutup pintu kembali untuk menenangkan Min Hae, menyuruhnya menunggu mereka pergi, lalu dia akan mengantarnya pulang. Min Hae memberinya barang yang dia temukan, dan dengan malu-malu menutup matanya karena mengira itu barang yang sensitif. Ternyata hanya obat tetes mata. Sementara itu, si Jiao begitu cemburu sehingga dia mengingat nasihat ibunya, harus menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan sehingga dia langsung menelepon Ibu Han untuk pulang karena dia ingin datang bermain. Lalu, Bohan menawarkan Min Hae susu stroberi. Dia terkejut dan bertanya, apakah alasanmu tidak masuk sekolah berhubungan dengan orang-orang itu? Dia hanya tersenyum tanpa menjawab membuat dia semakin khawatir. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi yang membuatnya terkejut sehingga dia menumpahkan kopi di bajunya. Ibu Bohan masuk, memberitahu si Jiao akan datang bermain. Melihat susu stroberi dia terkejut dan bertanya sejak kapan putranya menyukai jenis ini. Dia hanya tersenyum, lalu mengambil botol susu dan masuk ke dapur tempat Min Hae bersembunyi dan dengan lembut berkata, baru saja mulai suka. Setelah itu, dia membawanya ke kamar pribadi, dengan santai mengganti baju di depannya yang membuat wajahnya memerah. Dia tertawa dan berkata ibunya menyuruhnya ganti baju, jadi dia tidak bisa tidak ganti. Menyuruhnya menunggu sebentar dia akan membantunya keluar dengan satu syarat. Ketika Min Hae ragu-ragu bertanya syarat apa, Bohan hanya dengan lembut berkata, mulai sekarang kamu tidak boleh menghindar dariku lagi. Min Hae, dengan jantung berdebar tak beraturan, mengangguk setuju. Setelah bertengkar dengan ibunya tentang masalah belajar di luar negeri, Bohan membuat ibunya marah dan masuk ke kamar untuk mengambil kesempatan membawa Min Hae melarikan diri. Di adegan lain, Suon Yan diam-diam mengawasi Su Jie di perpustakaan. Dia ketahuan dan ditanya mengapa dia sering mengawasinya. Su Jie menunjukkan bukti bahwa Suon Yan adalah penggemar rahasia, membuatnya tidak bisa membantah. Dia juga menemukan bahwa dia memegang buku tentang cedera olahraga. Ternyata Su Jie yang performanya menurun dan sering absen dari latihan adalah karena cedera. Dia tidak ingin ada yang tahu sehingga dia menutup mulutnya. Akhirnya, mereka duduk berdampingan dan mengobrol. Suon Yan terpaksa mengakui bahwa dia pernah menulis surat cinta untuk banyak orang di tim basket. Bukan untuk menggoda, melainkan untuk membagi rata perasaan, jadi luka yang diterima saat ditolak juga akan berkurang. Mendengar ini, Su Jie sendiri tidak bisa menahan rasa terkejut karena ada tipe yang begitu polos dan lucu. Sementara itu, Min Hae baru saja disiram air oleh sebuah mobil yang lewat sampai basah kuyup. Dia datang ke perpustakaan dan secara tidak sengaja bertemu Suon Yan dan Su Jie yang sedang berdiri bersama. Dia curiga karena sebelumnya dia tidak melihat nama Su Jie dalam daftar orang yang pernah ditulis surat oleh Suon Yan. Tetapi Suon Yan hanya mengangkat bahu dan berkata dengan santai, siapapun yang tampan aku suka semua. Keesokan paginya, Min Hae sedang berlari ke sekolah dan melihat Bohan sudah berdiri menunggu dengan sarapan di tangan. Dia memarahinya karena lari pagi dalam keadaan lapar sampai gula darahnya rendah. Dia dengan malu-malu menjelaskan tetapi dia dengan lembut mengusap kepalanya lalu menyuruhnya naik ke mobil agar tidak terlambat. Lalu menarik tangannya, sambil memeluk membawanya sampai ke gerbang sekolah dan meminta dia untuk berterima kasih. Begitu dia selesai berterima kasih dia berbalik tanpa sengaja tasnya tersangkut di sepeda dan menjatuhkan sepeda. Dia pun meminta maaf dan mengunci sepeda itu. Dia berjanji akan datang lagi setelah pulang sekolah untuk mendirikannya dan buru-buru lari masuk ke dalam kelas, meninggalkan Bohan tersenyum sambil melihatnya. Tanpa disangka pemandangan itu terlihat oleh ibunya dari jauh. Ketika ketua kelas mengumpulkan tugas, Min Hae menemukan dia tidak bisa menemukan esainya. Setelah itu dia juga dipanggil ke ruang kepala sekolah. Dia mengingat bahwa dia belum memenuhi syarat untuk pelajaran bahasa Inggris dan belum mengumpulkan esainya.
Min Haye menyangkal bahwa bekerja paruh waktu memengaruhi studinya, menegaskan bahwa dia masih ingin mendapatkan beasiswa. Melihat sikapnya yang serius, kepala sekolah menjadi lembut, menyemangatinya dan juga memberinya satu set seragam baru. Sementara itu, esai Min Haye sebenarnya telah dicuri oleh Tan Si Jiao lalu dibakar. Dia dengan santai berkata, permainan baru saja dimulai. Min Haye yang sudah memiliki seragam baru seperti teman-temannya dengan senang hati kembali untuk mendirikan sepeda yang jatuh. Lalu si Jiao menendang jatuh sepeda itu sekali lagi, mengucapkan kata-kata sinis, Bohan hanya melihatmu karena kamu baru baginya. Min Haye dengan dingin menjawab, permasalahan antara kalian berdua selesaikan sendiri, jangan menyeretku masuk. Tepat pada saat itu, Bohan muncul, dengan wajah serius menyuruh si Jiao jangan kelewatan. Si Jiao dengan terus terang menyatakan jika dia diabaikan, dia akan menargetkan Min Haye untuk melampiaskan amarah. Bohan memintanya untuk berbicara dengan jelas, ini adalah kesempatan terakhir baginya. Si Jiao dengan enggan meminta maaf dan menunjukkan niat untuk berdamai, tetapi Bohan mengatakan bahwa dia sendiri belum melupakan masa lalu. Dia juga tidak ingin membuang waktunya, dia tetap seperti dulu, mereka berdua masing-masing di jalannya sendiri. Setelah mengatakan itu dia pergi dengan tegas, meninggalkannya yang masih belum pulih dari kebingungan. Hujan turun, Min Haye yang baru saja selesai mendirikan sepeda sudah basah kuyup, teleponnya berdering ibunya menelepon memberitahu tidak akan pulang tepat waktu karena pesanan besar. Dia berjanji akan mentransfer uang di akhir pekan. Ibunya menasihatinya untuk mencoba bergaul, jangan sampai terisolasi, tetapi Min Haye hanya tertawa hampa, mengatakan tidak butuh uang, yang dia butuhkan adalah beasiswa. Di sekolah, teman sekelas masih bergosip di belakangnya, mengatakan dia tidak cukup layak berada di sekolah yang penuh elit ini. Sepeda tiba-tiba jatuh, menimpa kaki Min Haye sehingga dia kesakitan. Dia oleng lalu teringat saat masih kecil ayahnya berada di sisinya melindunginya. Sekarang sendirian dia merasa menyedihkan. Tiba-tiba Bohan muncul, memayunginya, dia dengan lembut membantunya berdiri. Dia bertanya apakah dia menertawakannya seperti orang lain. Tentu saja tidak, dia hanya peduli pada kesehatannya. Di bawah guyuran hujan, dia membawanya masuk ke mobilnya, memberinya handuk untuk mengeringkan rambutnya. Dia bilang hanya karena terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini, lalu tiba-tiba menyiramkan air hujan ke tubuhnya, keduanya tertawa. Dia melepas jaketnya, mengeringkan rambutnya dengan alami seolah-olah hal itu sudah sangat akrab. Bohan menawarkan untuk mengantar Min Haye pulang, dia membawanya ke rumahnya, memberinya baju bekas ayahnya untuk diganti. Dia terkejut ketika tahu ayahnya sudah meninggal lebih dari setahun, tetapi dia hanya dengan lembut mengatakan dia sudah terbiasa. Dia meminta dia untuk mengajarinya bahasa Inggris untuk mendapatkan beasiswa, dia langsung setuju. Sejak itu, setiap pagi dia menemaninya belajar, dan juga mengikutinya ketika dia lari ke sekolah. Suatu hari kakinya terkilir, dia buru-buru membantunya. Malamnya, dia mampir ke minimarket untuk membelikannya susu, dan sedikit demi sedikit, jarak di antara mereka semakin pendek. Giang Becehan tiba-tiba membawa Min Haye ke sebuah restoran mewah, yang membuat gadis itu terkesima begitu melangkah masuk. Dengan canggung, dia melihat sekeliling dan berbisik bahwa tempat itu terlalu mewah. Dia menyarankan untuk pindah ke restoran yang lebih sederhana, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata bahwa dia mentraktirnya hari ini dan hanya ingin makan malam bersamanya di sini. Setiap hidangan disajikan dengan teliti, cahaya yang hangat dan musik lembut membuat suasana menjadi semakin istimewa. Giang Becehan dengan sopan mengambilkan makanan untuk Min Haye terlebih dahulu. Melihat gadis itu canggung dengan pisau dan garpu, dia hanya tersenyum tipis dan diam-diam mencontohkan, lalu dengan halus menukar makanannya dengan gadis itu. Saat makan malam selesai, Min Haye tersenyum dan berterima kasih, lalu dengan bercanda mengatakan bahwa jika nilai ujian tengah semesternya meningkat, itu berarti dia telah melunasi seluruh hutang makan malam ini. Giang Becehan sedikit menggelengkan kepalanya, dia tidak berharap hutang itu akan dilunasi secepat itu. Setelah selesai berbicara, dia hanya mengusap lembut kepala gadis itu, membiarkannya merenungkan hutang apa yang masih tersisa. Setelah itu, mereka berjalan pulang bersama, tidak lupa memeriksa kembali pelajaran lama Min Haye, dan memaksanya memanggilnya guru. Dia hanya memanggilnya 2 kali lalu lari, begitulah cara Min Haye membuat Giang Becehan yang dingin berubah. Suatu pagi, seperti biasa, Giang Becehan mampir ke minimarket sambil membawa materi pelajaran untuk Min Haye. Sebelum memberikannya, dia tidak lupa mengusap kepala gadis itu, sebuah kebiasaan yang telah menjadi akrab, ringan, dan intim, tanpa perlu banyak kata-kata. Namun, momen lembut itu diam-diam difoto oleh Diam Chin VN. Pria itu kemudian memotong bagian yang menunjukkan wajah Giang Becehan, hanya menyisakan gambar Min Haye dengan beberapa sudut yang mencurigakan, lalu mengirimkannya kepada TNT Giao. Wanita itu tidak mengenali pria di foto itu adalah Giang Becehan, dia hanya dengan dingin mengucapkan, satu-satunya harapan di hari ulang tahun ini adalah membuat Min Haye menghilang.
Diam Chin Fen tersenyum setuju, tetapi tidak lupa memberikan syarat. Jika dia ingin mencapai itu, dia harus mengorbankan satu hal, Giang Becehan. Keesokan paginya, saat Min Haye dalam perjalanan ke sekolah, dia dipanggil oleh Esnim, ditarik ke samping, dan ditunjukkan serangkaian foto dan artikel yang menyebar dengan cepat. Foto-foto samar disertai dengan judul yang menyimpang secara terang-terangan, siswi sekolah berbakat dipekerjakan oleh orang kaya. Berita itu menyebar seperti api, foto-foto samar dan fitnah menyebar ke seluruh sekolah, menyebabkan para siswa berbisik-bisik tanpa henti. Ibu TNT Giao tidak melewatkan kesempatan itu, segera menekan kepala sekolah, memaksanya untuk menangani masalah moral ini dengan serius. Kepala sekolah awalnya ragu-ragu karena foto-foto itu tidak cukup jelas untuk menuduh, tetapi ketika wanita itu mengancam untuk mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan Giang Becehan, hal itu bisa sangat memengaruhi reputasi sekolah, dia terpaksa membuat keputusan. Min Haye dipanggil ke kantor kepala sekolah, dihadapkan dengan tatapan serius dan pertanyaan langsung. Bisakah kamu menjelaskan identitas pria di foto itu? Jika dia terus diam, sekolah akan menskorsnya selama seminggu untuk diselidiki. Skor seminggu berarti kehilangan hak untuk mengikuti ujian tengah semester. Kesempatan untuk mendapatkan beasiswa akan musnah. Min Haye mengepalkan tangannya, tenggorokannya tercekat. Saya tidak bisa mengatakannya, tetapi Anda harus percaya pada saya. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Giang Becehan masuk, suaranya tegas, tidak perlu diselidiki lagi, orang itu adalah saya. Setelah Min Haye meninggalkan kantor kepala sekolah, Giang Becehan segera berhadapan dengan ibunya, menanyakan apakah dia mengenali mobil di foto itu adalah mobilnya. Dia mengingatkan kembali cerita lama ketika ibunya pernah memaksa Min Haye untuk berhenti sekolah karena mengira gadis itu akan memengaruhi nilainya. Sekarang, ibunya mencoba untuk menghalangi Min Haye mengikuti ujian tengah semester hanya karena beberapa foto yang difitnah. Dia menegaskan bahwa ujian ini adalah titik balik penting bagi Min Haye, dan dia tidak bisa menerima gadis itu diskors. Terutama ketika dia tahu bahwa gadis itu tidak hanya berada di bawah tekanan nilai, tetapi juga harus menghadapi keadaan keluarga yang sulit. Dia menjelaskan, bahkan jika studinya terpengaruh, itu tidak sepenting Min Haye dapat melanjutkan sekolah. Ibunya marah, tidak percaya putranya akan suatu hari nanti karena seorang gadis mengorbankan masa depan cerah di luar negeri. Giang Becehan berteriak mengingatkan ibunya alasan sebenarnya mengapa. Bukankah ibu sama sekali tidak bertanggung jawab atas masalah ini? Sikapnya yang tegas dan terus terang membuat ibunya untuk pertama kalinya diam, tidak bisa membantah. Di sudut lain, Esni marah ketika mengetahui Min Haye diskors, tetapi masih dengan lembut menghibur gadis itu untuk menganggap ini sebagai waktu istirahat dan memintanya untuk menyalin catatan. Setelah konfrontasi dengan ibunya, Giang Becehan tidak lagi memiliki semangat untuk bermain basket. Gambaran Min Haye di salon pada hari pertama kembali terlintas di benaknya. Hari itu, dia menjual rambut panjangnya untuk mendapatkan uang, lalu dengan gembira menelepon ibunya. Dia mengabarkan bahwa dia telah memenangkan beasiswa sehingga tidak perlu mengirim uang lagi, menyuruh ibunya untuk menjaga kesehatan dan bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri. Suatu sore hujan, dalam perjalanan, Min Haye tiba-tiba ditarik oleh seorang pria. Ternyata dia melarikan diri dari pengejarnya. Setelah aman, dia melepas topinya dan memperlihatkan wajah yang familiar. Yu CNHS, teman masa kecil Min Haye. Sebelum merasa gembira, Giang Becehan muncul, menunjukkan kehati-hatian terhadap orang asing di samping gadis itu, membuat suasana menjadi tegang. Min Haye harus berteriak untuk melerai mereka berdua, tetapi tidak lama kemudian, Diam Chin Fen tiba-tiba muncul bersama gengnya. Giang Becehan dan CNHS bekerja sama untuk melawan, melarikan diri, lalu berlari ke rumah Min Haye. Ibu gadis itu kembali untuk mengunjungi putrinya, dan melihat dua pria asing di rumah, dia bingung dan bertanya. Min Haye menjelaskan semuanya. Ibu gadis itu mengenali pria bernama CNHS, dan melihat putrinya bahagia berinteraksi dengan teman-temannya, dia sedikit lega. Sebelum pergi karena dipanggil ibunya, Giang Becehan berjanji akan kembali untuk mengunjungi dan meyakinkan Min Haye bahwa dia akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah skorsingnya. Jika gadis itu masih kesal, dia bisa menggigitnya untuk melampiaskan kemarahannya. Dia mengatakan dia bukan anjing, jadi tidak perlu menggigitnya. Giang Becehan juga menyuruhnya untuk mengusir pihak ketiga itu, atau dia tidak akan merasa tenang. Min Haye pulang ke rumah dan sedang minum, lalu dia mendengar ibu dan CNHS berbicara. Dia baru tahu bahwa mulai sekarang CNHS akan tinggal bersamanya untuk mempermudah belajar. Karena kedua keluarga sudah dekat sejak lama, dan kedua ayah mereka telah meninggal, sekarang mereka harus saling bergantung seperti keluarga. Keesokan paginya, Min Haye bangun pagi untuk berlari, membawa 2 kue untuk sarapan, tetapi CNHS menemukan bahwa keduanya sudah kedaluarsa. Meskipun dia selalu tersenyum dan mengatakan semuanya baik-baik saja, itu tidak cukup bagi CNHS untuk memahami betapa sulitnya dia. Dia dengan lembut memberikan tisu untuk menyeka mulutnya, yang membuat Min Haye terkejut dengan perhatian teman masa kecilnya. Dia dengan penasaran bertanya apakah dia sudah punya pacar dan menerima gelengan kepala darinya. Di sisi lain, Esnim secara
secara tidak sengaja bertemu TRN Tukit di rumah sakit dan terkejut mengetahui bahwa dia pernah mengalami robekan ligamen dan tulang rawan meskipun dia terlihat sangat sehat sekarang. TRN Tukit meyakinkannya bahwa hanya dengan berjemur dan mengonsumsi kalsium, dia akan baik-baik saja. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia ini karena saat ini jika tim basket tahu, mereka akan memaksanya untuk istirahat. Sementara itu, Giang Becehan sudah dilarang bermain, jadi dia tidak bisa absen. Setelah itu, mereka berdua berbaring di rumput untuk berjemur. Untuk pertama kalinya, Esni merasa bahagia dalam pelukan pria tampan dengan damai. Sementara itu, TNT Giao dengan marah menerobos masuk ke ruang latihan untuk menanyakan kepada Diam Chin VN mengapa dia harus mengorbankan Giang Becehan dengan cara ini, tetapi pria itu dengan dingin menjawab bahwa semuanya ada harganya. Dia melihat kakak tirinya, yang selalu peduli padanya, kini menjadi dingin. Untuk pertama kalinya, dia melihatnya memiliki daya tarik yang aneh, otot-ototnya kencang, dan air yang diminumnya membasahi seluruh dadanya yang kokoh. Sementara itu, untuk membantu Min Haye kembali ke sekolah, Giang Becehan terpaksa merendahkan diri dan meminta bantuan kepada TNT Giao, memintanya untuk berbicara dengan ibunya agar tidak memaksa Min Haye dikeluarkan dari sekolah di dewan sekolah. Dan dia mengajukan syarat, dia harus berkencan dengannya secara publik selama 1 hari, di konser mendatang, bahkan harus memberikannya bunga di depan umum. Karena memikirkan Min Haye, Giang Becehan terpaksa setuju. Sepanjang hari itu, Giang Becehan harus menempel pada wanita itu seperti bayangan, membuat semua orang mengira mereka kembali. Di konser, dia naik ke panggung untuk memberikan buket bunga kepada TNT Giao, dan wanita itu langsung memeluknya. Momen itu difoto oleh Esnim dan dikirimkan kepada Min Haye. Setelah menerima foto itu, Min Haye marah, kebencian lama muncul tetapi dia masih berusaha untuk tetap tenang. CNHS mengetahui hal itu, lalu dia menceritakan bahwa dia pernah melihat mereka berdua berkencan 2 tahun lalu. Dia tidak ingin terlalu memikirkannya dan mengajak CNHS untuk berlari. Tanpa diduga, di jalan mereka bertemu dengan Giang Becehan dan TNT Giao berjalan bersama. Melihat Min Haye, Giang Becehan buru-buru menyembunyikan buket bunga di belakang punggungnya. Sementara TNT Giao sengaja mengatakan bahwa dia baru saja mengantarnya pulang setelah konser. CNHS tidak mau kalah, dia menarik gadis itu ke dalam pelukannya dan mengatakan untuk terus berlari agar tidak mengganggu kencan mereka. TNT Giao akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa terus menyukai Giang Becehan. Orang seperti dia tidak pantas mendapatkan cinta tulusnya, jadi dia memutuskan bahwa mereka berdua hanya boleh menjadi teman biasa dan Giang Becehan diam-diam mengangguk setuju. Pada saat yang sama, CNHS melihat suasana hati Min Haye yang menurun, jadi dia mencari cara untuk membuatnya bahagia. Mereka berteriak sangat keras seolah-olah melepaskan semua beban di hati mereka, lalu mereka mampir ke minimarket tempat Min Haye bekerja. CNHS melihat kue-kue yang kedaluarsa ternyata berasal dari tempat ini. Gadis itu sangat hemat sehingga dia makan kue-kue ini. Dia bertanya berapa banyak hutangnya, dia akan ikut membayarnya karena ayahnya yang menyebabkan ayah gadis itu berinvestasi dan menderita kerugian. Tetapi Min Haye mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Jika mereka bekerja keras, hanya dalam 1 tahun mereka akan dapat melunasi semuanya. Setiap orang mengurus keluarga masing-masing. CNHS tidak membantah. Kemudian dia memasukkan roti ke dalam tasnya dan menyuruhnya untuk mematikan lampu, mengunci pintu, dan lari pulang duluan untuk mengambil alih kamar mandi. Tetapi dia masih kalah dari Min Haye karena kelelahan. Tapi malam itu, saat berbaring di tempat tidur, dia gelisah dan tidak bisa memahami perasaannya yang kacau. Tiba-tiba, pesan dari Giang Becehan muncul. Dia mengatakan dia berada di depan rumahnya. Gadis itu masih tidak berniat untuk keluar sampai dia mengancam akan berteriak keras agar seluruh lingkungan tahu, yang membuatnya terpaksa keluar. Giang Becehan mencoba menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa di antara dia dan TNT Giao. Tetapi Min Haye dengan dingin menjawab, benar, tidak ada apa-apa, hanya pelukan dan buket bunga antara teman masa kecil. Giang Becehan bertanya apakah dia cemburu, sambil bertanya siapa CNHS yang terus berada di sisinya. Min Haye dengan tenang menjawab bahwa CNHS hanya teman, dia baru tiba dan belum memiliki tempat tinggal yang stabil, jadi dia menumpang untuk beberapa hari. Tepat pada saat itu, telepon Min Haye berdering, dia mendapat panggilan dari kepala sekolah yang mengabarkan bahwa dia bisa kembali ke sekolah mulai besok. Min Haye memegang tangan Giang Becehan dan bersorak gembira. Di sisi lain, Esnim tidak ingin TRN Tukit menahan rasa sakit saat latihan, jadi dia datang untuk memaksanya pergi ke terapi fisik. Jika tidak, dia akan mempublikasikan masalah ini kepada semua orang. TRN Tukit tidak mau, dan dia tidak suka dia mencampuri urusannya, tetapi wanita itu dengan tidak tahu malu mengambil tas ransel TRN Tukit dan pergi. Jika dia tidak pergi, dia tidak akan mengembalikannya.
Akhirnya TRN tukit dan dia berada di ruang terapi. Esnim melihat beberapa kali tusukan akupuntur yang dialaminya dan merasa ngeri. Dia menyuruh wanita itu untuk beristirahat sebentar. Wanita itu mengatakan tidak, tetapi sebentar lagi dia hampir tertidur nyenyak. Hari ujian tengah semester akhirnya tiba. Min Haye fokus mengerjakan soal dengan sangat teliti, sementara Giang Becehan lebih banyak melihatnya daripada menulis. Ketika hasilnya diumumkan, Min Haye mendapatkan 7 nilai A, masuk ke dalam 50 besar sekolah, tetapi dia masih merasa cemas karena hanya ada 3 beasiswa. Esnim dengan cepat menariknya ke papan pengumuman lain, tempat hasil beasiswa, dan nama Min Haye ada di daftar itu. Mereka berdua berpelukan, kegembiraan meledak. Giang Becehan muncul dan menarik tangan Min Haye ke atap. Gadis itu dengan gembira berbagi kebahagiaan dan mengatakan bahwa berkat bantuannya dalam belajar, dia bisa mendapatkan hasil itu, dan juga berkat dia memiliki kesempatan untuk kembali ke sekolah. Tepat pada saat itu, sebuah bintang jatuh melintas. Dia dengan bersemangat menarik tangannya untuk melihat langit bersama. Momen itu membuat mereka berdua semakin dekat. Giang Becehan pura-pura melihat satu bintang lagi lalu dengan lembut mencium pipi Min Haye. Gadis itu tidak marah, hanya tersenyum. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. TN Tegiao, meskipun telah mengatakan untuk menyerah pada Giang Becehan, diam-diam mengunggah foto mereka berdua berpelukan di konser dengan status yang penuh arti dan menantang Min Haye. Esnim melihat foto itu dan langsung mengirimkannya kepada Min Haye. Dia sedang bahagia, tetapi suasana hatinya langsung hancur. Merasa dikhianati karena orang yang mengatakan menyukainya seenaknya saja akrab dengan orang lain. Semuanya di kepalanya menjadi kacau, yang membuatnya kesal. Keesokan paginya, karena tidak lagi bersemangat untuk lari ke sekolah, Min Haye meminta CNHS untuk mengantarnya. Giang Becehan melihat itu dan menjadi marah, tetapi gadis itu hanya dengan dingin menjawab bahwa siapapun yang mengantarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Saat istirahat, meskipun sedang bermain basket, Giang Becehan terus mengawasi Min Haye, mencoba memanggilnya dan mengajaknya pulang bersama setelah sekolah, tetapi kembali ditolak. Tepat pada saat itu, kepala sekolah memanggil Min Haye untuk berbicara secara pribadi, bertanya mengapa dia tidak belajar berenang, apakah itu terkait dengan masa lalunya dan ayahnya yang telah meninggal. Min Haye dengan jujur mengatakan bahwa dia bisa menggunakan mata pelajaran lain untuk menutupi nilainya, tetapi kepala sekolah dengan serius mengatakan bahwa sekolah ini terkenal karena renangnya. Min Haye tidak ingin dia menghindarinya, dia memberinya kartu masuk kolam renang dan menyuruhnya untuk merahasiakannya dan mencari pelatih yang cocok sendiri. Ketika Min Haye keluar, Giang Becehan bertanya apa yang dikatakan kepala sekolah, tetapi dia hanya menjawab dengan samar-samar bahwa itu hanya pengingat untuk belajar dengan giat, lalu pergi. Dari jauh, dia melihat CNHS datang menjemputnya. Di hatinya muncul perasaan marah, cemas, dan tidak berdaya. Di lain hari, dalam perjalanan ke sekolah, motor listrik CNHS mengalami masalah yang membuatnya harus berhenti untuk melihat situasinya. Min Haye turun dari motor sambil menghela napas. Matanya khawatir karena mata pelajaran renang wajib. Meskipun dia ingin menghindarinya, dia tidak bisa. CNHS menghiburnya, mengatakan bahwa berenang tidak sesulit yang dia bayangkan. Dia bisa mengajari, asalkan gadis itu berani mendekati air sedikit demi sedikit untuk merasakan bahwa air tidak semenakutkan yang dia pikirkan. Ketika baterai motor listrik habis, CNHS harus menggunakan kedua kakinya untuk membawanya ke sekolah. Tepat pada saat itu, Giang Becehan menyaksikan keakraban di antara mereka berdua, kecemburuan muncul di hatinya. Malam itu, di sekolah, CNHS dan Min Haye pergi ke kolam renang. Dia ingin jika dia membantunya mengatasi rasa takutnya akan air, dia harus memanggilnya kakak. Tawa dan percakapan di antara mereka berdua terlihat oleh Giang Becehan yang sedang lewat. Dia melihat layar ponselnya yang penuh dengan pesan yang dikirimkan kepada gadis itu tetapi belum dibalas. Hatinya menjadi semakin berat. Tidak bisa menahan diri, Giang Becehan masuk dan langsung bertanya apa yang sedang mereka lakukan. CNHS merangkul bahu Min Haye dan menjawab tanpa ragu bahwa mereka sedang berkencan. Giang Becehan menatap Min Haye, menunggu jawaban yang jelas, tetapi dia hanya dengan dingin menjawab bahwa ada atau tidaknya hubungan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hal itu membuat Giang Becehan marah dan membalas bahwa urusan antara dia dan gadis itu juga tidak ada hubungannya dengan orang luar. Kedua pemuda itu saling menyerang. Min Haye panik melerai tetapi tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke kolam. Keduanya segera melompat untuk menyelamatkannya dan akhirnya Giang Becehan menggendong Min Haye ke darat. Ketiganya duduk diam, merasa sangat bersalah padanya. Malam itu, Min Haye gelisah tidak bisa tidur, teringat kata-kata Giang Becehan yang mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di antara dia dan TN Tegiao. Sementara itu, Giang Becehan teringat kata-kata CNHS yang mengatakan bahwa dia hanya tahu cara mengatakan suka tetapi tidak mengerti apa-apa tentang Min Haye, bahwa dunianya hanya berputar di sekeliling dirinya sendiri. Hal itu membuatnya berpikir kembali. Tidak bisa menahan diri lagi, dia datang ke rumah Min Haye untuk menanyakan alasan mengapa gadis itu takut air. CNHS menghela napas dan menceritakan bahwa ayah Min Haye meninggal karena tenggelam saat menyelamatkan orang. Giang Becehan diam lalu balik bertanya kepada CNHS berapa lama dia akan tinggal di sana. CNHS
CNHS menjawab bahwa pertanyaan itu seharusnya untuk dia. Akhirnya Jiang Becehan tidak pergi, dia dengan tidak tahu malu berebut tempat dengan CNHS. Keesokan paginya, Min Haye bangun dan tertawa ketika melihat CNHS dan Jiang Becehan tidur bersama di sofa. Dia mengabadikan momen langka itu. Pada sarapan, kedua orang itu masih terus berdebat. Kali ini karena makanan, Bo Han bersikeras tidak membiarkan Jing Chu berebut dengan Ming 11, membuat suasana semakin hidup. Tepat ketika keduanya masih bertengkar, Ming 11 tiba-tiba mengumumkan bahwa sore ini mereka bertiga akan pergi bermain bersama. Hal ini membuat kedua anak laki-laki itu terkejut dan saling memandang, tidak tahu apakah harus senang atau khawatir, siapa yang tahu. Tawa ketiga orang itu bergema di seluruh taman hiburan. Baru kemarin, Jing Chu dan Bo Han masih seperti air dan api. Namun hari ini, mereka sudah bisa bertepuk tangan dengan akrab bersama Ming 11 dan tertawa riang. Foto-foto kenangan disimpan oleh Ming 11 dan kedua anak laki-laki itu setuju untuk menjadi teman sementara agar Ming 11 senang. Menjadi teman dari lawan bukanlah hal yang mudah. Namun mereka masih antusias bertaruh satu sama lain bahwa siapa yang membuat Ming 11 tergerak lebih dulu akan mundur secara sukarela. Kemudian dia mengajak mereka berdua naik komedi putar. Mereka dengan lantang mengatakan itu untuk anak-anak sehingga mereka tidak mau. Tetapi melihat dia bermain begitu senang sehingga mereka juga terbawa suasana dan naik untuk bermain bersamanya. Sekilas, Jing Chu menyadari bahwa dia seperti orang ketiga dalam permainan ini. Kemudian tiba-tiba hujan turun, mereka bertiga tidak ragu untuk mandi hujan, tertawa riang bersama seperti anak-anak. Setelah itu mereka melanjutkan kompetisi melihat siapa yang bisa menyelam lebih lama. Ming 11 berdiri di tepi dengan cemas, kecemasan melonjak ketika dia tidak melihat Bo Han muncul. Saat itu kenangan lama kembali. Dia pernah berdiri di tepi memanggil nama ayahnya dengan putus asa, menatap tak berdaya saat ayahnya tenggelam tanpa bisa berbuat apa-apa. Tanpa berpikir panjang, Ming 11 segera melepas bajunya dan melompat ke air. Satu tangan memegang pelampung, satu tangan lagi mengayun kuat mencari. Untungnya Bo Han baru saja muncul ke permukaan, dia hanya bisa memeluk erat Bo Han seolah-olah dia benar-benar takut kehilangannya. Setelah itu kedua pemuda itu mandi bersama. Jing Chu mengakui bahwa dia adalah pecundang tetapi di dalam hati dia tidak mengakui usaha Bo Han. Namun dia mengancam, jika Bo Han menyakiti Ming 11, bahkan jika dia menjadi hantu, dia tidak akan membiarkan Bo Han lolos. Setelah itu Jing Chu pulang lebih dulu, meninggalkan Bo Han di sisi Ming 11. Dia dengan lembut bertanya mengapa meskipun dia takut air, dia masih terjun untuk menyelamatkannya. Ming 11 menjawab bahwa saat itu pikirannya kosong, hanya berpikir jika dia tidak turun ke air, dia akan kehilangan satu orang lagi, seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Bo Han tidak tahu bagaimana menghibur orang lain, tetapi dia tahu bahwa hanya orang yang memiliki kesamaan rasa sakit kehilangan orang yang dicintai yang bisa mengerti. Bo Han bercerita tentang adiknya. Adik laki-lakinya Bo yang sangat bersemangat dalam menulis, bernyanyi, dan sangat berbakat. Tetapi ibunya tidak menghargainya dan selalu memaksanya untuk mengikuti karir akademis yang luar biasa seperti Bo Han. Suatu kali adik laki-lakinya bermaksud mengundang dia untuk menghadiri pertunjukannya, tetapi sebelum sempat mengirimkan undangan, Bo Han harus pergi. Bo yang kemudian menyelipkan undangan dan karyanya ke dalam buku yang sedang dia baca saat itu untuk memberinya kejutan. Tetapi setelah itu Bo yang menjadi lebih sedih dan murung dan Bo Han tidak menyadarinya karena ibu mereka diam-diam membatalkan undangan itu. Tidak memberitahu Bo Han sehingga Bo Han tidak bisa datang ke pertunjukan. Ketika Bo yang berhadapan dengan ibunya, dia menganggap bahwa usaha dan impian Bo yang hanyalah sia-sia. Jangan biarkan itu memengaruhi waktu dan jalan Bo Han. Bo yang seperti tetesan air yang meluap saat mendengar hal-hal itu, dan kemudian Bo yang meninggalkan rumah. Bo Han hanya berpikir adiknya pergi sebentar untuk menenangkan diri. Tanpa diduga, itu adalah terakhir kalinya dia melihat wajahnya. Pada hari pemakaman dia hanya duduk terpaku di satu tempat, menyesal bahwa jika dia mengejar adiknya saat itu, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Ming 11 memberikan kertas itu kepada Bo Han, menyuruhnya menangis saja jika ingin menangis. Tetapi rasa sakit itu Bo Han simpan dalam hatinya, dia lebih kuat dari yang dia kira. Dia kemudian terbang dan berteriak keras untuk Bo Han, untuk membuatnya merasa lebih baik. Keesokan harinya, Bo Han mengajari Ming 11 berenang, tetapi lebih banyak bercanda dengan percikan air. Setelah itu, dia akhirnya mau turun ke air, tidak lagi takut seperti sebelumnya. Malam itu, Bo Han mengantar Ming 11 pulang. Ketika dia bertanya apakah dia pernah penasaran mengapa dia memiliki kunci kolam renang, dia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ibunya menyuruhnya untuk merahasiakannya. Ini membuatnya menyadari bahwa dia sudah tahu segalanya sejak lama tetapi tetap menghormati dan diam-diam mendukungnya. Dia juga menyebut kepala sekolah, yang di luar terlihat ketat tetapi sebenarnya sangat toleran. Sebelum masuk ke dalam rumah, Bo Han tiba-tiba bertanya kepada Ming 11 apakah dia bisa meluangkan waktu untuk pesta dansa Rabu depan. Karena dia ingin mengajaknya menjadi pasangan dansanya, Ming 11 mengangguk setuju,
matanya memancarkan antisipasi yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu, Zijiao sedang berdiri di depan pintu rumah Bohan menunggunya kembali. Dia bersikap akrab dan ingin memilihkan pakaian pesta dansa untuknya seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun diingatkan olehnya tentang kata-kata yang pernah dia ucapkan bahwa dia telah menyerah, membuat Zijiao marah dan pulang ke rumah untuk melampiaskan kemarahannya dengan memotong-motong gaun pesta yang telah dia siapkan. Yan Shengwen menyaksikan kemarahan itu, bertanya lalu mendengarkan dia menceritakan semuanya. Yan Shengwen dengan berani berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan Bohan dan Ming 11 menari bersama. Keesokan paginya, Chunyan datang ke rumah Ming 11 meminta bantuan teman dekatnya untuk memilih gaun pesta. Tanpa sengaja saat Jingchu pulang kerja dia mendengar percakapan mereka berdua. Dia berpikir dalam hati apakah dia bisa membantu teman kecilnya memiliki sepasang sepatu dansa yang indah seperti impiannya. Setelah itu, selama beberapa hari, Bohan juga sering mengajari Ming 11 menari. Di sekolah dan juga di toko, sepertinya tidak ada lagi jarak di antara mereka. Suatu malam, tim basket mengadakan pesta. Ming 11 dibawa oleh Bohan sementara Sujie membawa Chunyan. Kehadiran Li Xiaoyang dan He Shuhao tidak bisa dihindari. Suasana menjadi ramai dengan tawa riang. Karena Sujie sedang minum obat, dia tidak bisa minum alkohol. Chunyan harus menyembunyikan hal itu sehingga dia terus minum sebagai gantinya, sampai dia mabuk dan tidak sadar. Akhirnya, Sujie harus membopongnya pulang, dengan lembut menasihati bahwa jika di masa depan dia tidak berada di sisinya, lebih baik dia tidak minum alkohol lagi. Dalam suaranya penuh perhatian bercampur dengan teguran lembut. Saat ada sedikit pengaruh alkohol, Chunyan dengan berani meminta Sujie untuk membalasnya dengan menerima undangan untuk menghadiri pesta dansa. Awalnya Sujie menolak, membuat Chunyan sangat sedih, tetapi dia segera menghadapinya. Dia menjelaskan bahwa dia menolak hanya untuk menyimpan balas budi untuk hal lain, dan dia benar-benar ingin mengundangnya untuk menghadiri pesta dansa dan langsung menyatakannya. Kedua orang itu mengakhiri kencan dengan pelukan erat. Keesokan paginya, Sujie harus melakukan latihan fisik yang sangat intens. Chunyan berpura-pura bahwa Sujie telah melukainya, dan dia harus membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Xiao yang tidak ragu untuk segera mendukung pasangan itu, jadi pasangan muda itu langsung pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Saat pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan kesehatan, Chunyan menyemangati Sujie untuk berani, hanya 2 botol sirup saja. Tanpa diduga, dia sendiri yang melihat perawat menusukkan jarum ke tangan Sujie dan langsung pingsan. Akibatnya, Sujie harus memberikan sekotak kue agar gadis itu pulih. Di sisi lain, Jingchu melihat Ming 11 berlatih menari dengan giat. Dia hanya berharap bisa membantunya mendapatkan sepatu yang indah seperti yang dia impikan. Tetapi harganya terlalu mahal, membuatnya harus menerima tawaran untuk menjadi lawan latihan bagi petarung tingkat tinggi. Setelah beberapa pukulan, tubuh Jingchu penuh luka tetapi dia masih tersenyum karena dia bisa melakukan sesuatu untuk orang yang dia cintai. Setelah itu, saat Ming 11 sedang menjahit gaun pesta sendiri, dia tiba-tiba menerima paket anonim. Di dalamnya ada sepasang sepatu bermerek yang diidamkan oleh para gadis yang akan menghadiri pesta dansa saat itu. Dalam perjalanan dia bertemu sekelompok preman yang menghalangi jalan. Terlihat jelas mereka disuruh oleh Yan Shengwen. Sementara itu, Ming 11 duduk menunggu di depan rumah dengan gelisah karena Bohan belum juga muncul. Dia menelepon tetapi dia tidak mengangkatnya. Tepat pada saat itu, dia menerima telepon dari Chunyan yang membuatnya terkejut. Untuk menjaga muka, Ming 11 buru-buru berbohong bahwa dia sedang dalam perjalanan. Tidak tahu bagaimana harus mencari jalan keluar, Jingchu tiba-tiba muncul dan berkata bahwa Bohan ada urusan mendesak dan memintanya mengantar Ming 11 ke pesta dansa agar tepat waktu. Saat memasuki suasana pesta dansa yang mewah dan megah, Ming 11 tiba-tiba merasa kecil dan tersesat. Namun, berkat dorongan lembut namun tulus dari Jingchu, di tengah pesta, dia tersandung dan merasa tidak nyaman. Dia tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi, tetapi dia diingatkan oleh Jingchu bahwa Bohan tidak akan pernah memaafkannya jika dia melakukannya. Dia meyakinkan Ming 11 bahwa dia tahu dia akan menemukan cara untuk membujuknya, dan dia mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian. Dia harus percaya padanya dan membiarkan dia membantunya melewati ini. Dia harus ingat bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Dengan bantuan Jingchu, dia menemukan keberanian untuk tetap tinggal. Dia menarik napas dalam-dalam, berjalan ke tengah ruangan, dan menari. Dia tidak bisa mendengar apapun kecuali musiknya. Dia melihat Bohan, dan dia menari dengannya. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, matanya terus mencari sosok yang familiar di tengah kerumunan, tetapi Bohan tetap tidak terlihat. Chunyan berlari mendekat, memuji Ming 11 yang terlihat cantik dan bersinar hari ini, membuat dia tersenyum tipis tetapi di dalam hatinya dia semakin sedih. Pasangan demi pasangan melangkah ke lantai dansa, Ming 11 masih berdiri sendirian di tengah lampu dan musik. Meskipun dia sudah berlatih sangat banyak, sekarang dia merasa tersesat. Saat dia akan melangkah pergi, tiba-tiba Bohan muncul. Dia menggenggam tangan Ming 11, menariknya masuk. Teman-teman baik Bohan kemudian membantu menata ulang penampilan Bohan, hanya sebentar saja. Penampilan Bohan kembali bersinar,
dia membawa Ming 11 ke atas panggung. Dan mereka dengan percaya diri menampilkan tarian seolah-olah hanya ada mereka berdua. Aula meledak dalam tepuk tangan, semua orang serempak memuji mereka sebagai raja dan ratu pesta. Pada saat yang sama, di tempat lain, Jing Chu masih dengan gigih menahan pukulan tinju yang kejam, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan uang untuk membeli sepasang sepatu yang disukai gadis yang dia cintai. Sementara itu Zi Jiao, kesal melihat penampilan Ming 11 yang memukau di samping Bohan, segera menarik Yan Zhengwen ke atas panggung dan menciumnya dengan provokatif. Setelah itu dia bermaksud pergi tetapi ditarik kembali oleh Yan Zhengwen untuk dicium lagi. Adegan ini membuat semua orang hanya bisa menutupi wajah mereka karena malu. Tak disangka Ming 11 didorong oleh orang lain ke atas panggung. Mereka mengatakan dia iri jadi dia ingin menari satu lagu lagi. Bohan khawatir Ming 11 tidak akan bisa menanganinya tetapi dia menyuruhnya untuk memegang sepatunya dan dia dengan percaya diri menari mengikuti insting. Siapa sangka seluruh penonton tergerak olehnya, larut dalam pesta yang benar-benar meriah. Ketika Bohan mengantarnya pulang, Bohan ingin melangkah lebih jauh dengan mendorongnya ke dekat pintu. Tepat saat Bohan membungkuk, berniat memberikan ciuman lembut kepada Ming 11, Jing Chu tiba-tiba muncul, membuat keduanya langsung canggung. Ming 11 buru-buru menjelaskan bahwa kakinya sakit dan Bohan hanya membantunya pulang. Namun setelah memeriksa lukanya, Jing Chu menawarkan untuk membantunya mengoleskan obat. Ming 11 kemudian berbalik untuk menanyai tentang jerawat dan sepatu hak tinggi baru yang diterimanya. Jing Chu menyangkal, mengatakan Ming tidak punya uang, menunjuk ke Bohan, dan Bohan mengerti maksudnya, mengaku sebagai orang yang membeli sepatu itu untuk menjaga rahasia temannya. Keesokan paginya, saat Ming 11 sedang membersihkan, tiba-tiba sekelompok penagih utang datang. Tidak menemukan uang tunai, mereka mengobrak-abrik barang-barang dan menemukan sepasang sepatu hak tinggi mahal. Curiga dia menyembunyikan uang, mereka mengancam dengan keras bahwa jika dia tidak membayar utang dalam 3 hari, mereka akan memberinya pelajaran. Ming 11 panik mengejar untuk mendapatkan kembali sepatu itu, tetapi jatuh tepat di depan pintu rumah. Jing Chu datang tepat waktu, buru-buru membantunya berdiri, membawanya ke dalam rumah dan dengan lembut membersihkan lukanya, bahkan belum menghiburnya untuk membuatnya bahagia lagi. Saat malam tiba, Bohan melihat Jing Chu diam-diam meninggalkan rumah. Dia diam-diam mengikutinya dan terkejut melihat Jing Chu dipukuli habis-habisan di arena bawah tanah. Dia berniat masuk untuk menghentikan tetapi dihalangi oleh manajer yang memberitahukan bahwa Jing Chu telah menandatangani kontrak latihan. Bohan marah, memperingatkan Jing Chu bahwa jika Ming 11 mengetahui hal itu, dia akan sangat sedih. Tidak tega membiarkan temannya terus dipukuli, dia memutuskan untuk menggantikan Jing Chu naik ke arena, meskipun dia sendiri tidak pandai bertarung. Akibatnya, Bohan dipukuli habis-habisan, tetapi masih berusaha menahan pukulan. Dia terengah-engah dan menasihati Jing Chu untuk berhenti. Dia akan mengurus masalah uang bersama, memikul segalanya bersama, dan juga merawat Ming 11 bersama. Keduanya pulang ke rumah dengan penuh luka. Ming 11 mengira mereka berdua berkelahi lagi karena dirinya, tetapi melihat Jing Chu lebih parah dia segera mengkhawatirkannya dan memarahi Bohan. Di rumah Bohan secara tidak sengaja melihat luka di kaki Ming 11, dia khawatir tetapi dia hanya tersenyum menghindar, mengatakan itu karena tersandung. Semakin dia melihatnya menyembunyikannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Saat masuk ke kamar mandi, dia terkejut, sikat gigi, cangkir, handuk semuanya adalah pasangan, melihat mereka begitu akrab tanpa memperhatikan keberadaannya. Bohan teringat kata-kata Jing Chu seolah bergema di telinganya, dia berpikir siapa yang setiap hari di sisinya, lalu dia berpikir dunia mereka berdua memang berbeda. Ketika kamu dan dia sudah sangat mencintai tetapi tidak bisa bersama, kamu masih memiliki banyak pilihan, tetapi dia adalah kehilangan yang sulit disembuhkan. Jing Chu benar-benar tidak ingin melihat hal itu terjadi. Mata Bohan menjadi gelap, perlahan-lahan menjadi dingin, tanpa berkata apa-apa, dia diam-diam berbalik dan pergi. Tengah malam, Bohan tanpa sengaja bertemu kembali dengan senior perempuan yang akrab, Zi Hui, dan mereka minum serta mengobrol bersama. Zi Hui menunjukkan kepadanya surat penerimaan dari Universitas Los Angeles, kesempatan terakhir untuknya. Bohan berjanji akan mempertimbangkan dengan cermat dan juga bertanya tentang situasi pernikahan seniornya karena dia melihatnya selalu memposting kebahagiaan. Tetapi dia mengatakan jangan percaya apa yang ada di media sosial, pendidikan sangat penting. Dia selalu menyesal karena di masa lalu dia mengabaikan pendidikannya demi cinta. Jangan menjadi seperti dia, itu hanya akan menyengsarakan. Keesokan paginya senior wanita itulah yang datang untuk memberikan orientasi karir studi di luar negeri untuk para siswa berbakat. Ming 11 membawa kue untuk Chunian tetapi membuat Zi Jiao salah paham bahwa itu adalah ulang tahun Bohan. Karena senior perempuan itu juga kembali ke negara, tetapi Bohan tidak mau. Sejak adiknya meninggal, Bohan tidak ingin merayakan ulang tahun lagi. Zi Jiao mengingatkan bahwa dia bisa mengundang Ming 11 juga tetapi Bohan dengan dingin mengatakan tidak. Dia menjadi sangat marah dan pergi ke tempat Ming 11 sedang mengambil foto, menumpahkan kue dengan cara yang memalukan. Ming 11 marah, tidak tahan lagi dan mengambil kue itu dan melemparkannya ke Zi Jiao. Keduanya saling menjamak rambut dan juga memutuskan gelang berharga milik Zi Jiao. Semua orang mendengar keributan dan berlari
berlari untuk melerai, Bohan menarik Ming 11 pergi. Chunyan maju dan mengkritik Zi Jiao yang jahat dan picik. Kue ini dibuat Ming 11 untukku, bukan untuk Bohan, jadi mengapa kamu cemburu? Zi Jiao tidak mendengarkan tetapi malah dengan marah mengejek Chunyan yang tergila-gila pada laki-laki, membuntuti tim basket. Su Jie juga sudah tidak tahan lagi, berdiri membela Chunyan membuat Zi Jiao ingin muntah sirup dan pergi. Sementara itu, Ming 11 masih belum mereda kemarahannya, merajuk pada Bohan. Namun di dalam hati Bohan masih ada ganjalan tentang hubungan antara Ming 11 dan Jing Chu yang membuatnya tidak nyaman. Dia bertanya mengapa Jing Chu berada di rumah Ming 11 sepanjang hari, meskipun Ming 11 menjelaskan tetapi bagi Bohan itu hanya alasan. Tindakan kecil seperti menjemput dan mengantar, sikat gigi pasangan membuatnya tidak nyaman. Bohan mengakui dia tidak mengungkapkannya karena dia takut membuatnya sedih, bukan karena dia tidak peduli. Dia masih memperhatikan luka di kakinya, tetapi yang penting adalah ketidakjelasan dalam hubungan mereka berdua. Ketika dia bertanya, Ming 11 menghindar, Bohan berbalik dan pergi, mengatakan jika tidak mau bicara ya sudah, dia tidak akan mengejar lagi. Mendengar dia memanggil namanya dan mengungkapkan perasaannya, Bohan berhenti, tersenyum. Ming 11 menggoda dia sedang cemburu. Keduanya pulang bersama. Sesampainya di rumah, Ming 11 menemukan barang-barang berserakan, mengerti bahwa para penagih utang telah datang, tetapi berbohong kepada Bohan bahwa mungkin Jing Chu yang melakukannya dengan ceroboh. Listrik padam, dia teringat kue dan membawakannya untuknya. Melihat kue, Bohan bertanya, kue yang diberikan kepada Chunyan pagi ini Ming 11 buat sendiri kan? Dia mengangguk, mengakui bahwa dia telah membuatkannya untuk Chunim, tetapi kuenya tidak terlalu cantik. Namun, baginya, ulang tahun ini lebih bermakna dari sebelumnya. Dia terkejut menyadari bahwa hari ini adalah ulang tahunnya, sesuatu yang tidak pernah dia katakan. Dia menyesal karena tidak mempersiapkan apa-apa. Dia menutup matanya dan membuat satu permintaan, lalu ingin membagikan setengah dari permintaan itu dengannya. Dia juga berharap bahwa saat lilin padam, dia tiba-tiba akan mencium pipinya. Romantisme belum sempat memudar, lampu tiba-tiba menyala kembali. Ponselnya memberitahu bahwa dia telah memenangkan hadiah, kegembiraannya meledak dan dia tertawa terbahak-bahak. Dia hendak mengoleskan kue krim ke wajahnya. Di tempat lain, Chunim merasa sedih karena perkataan tajam Cindy Giao dan tidak berhenti menangis. Dia menggunakan dasi cukit untuk menyeka air matanya, tidak menyadari bahwa dia hendak mengambilkan tisu untuknya. Dia dengan lembut mengungkapkan perasaannya, diakhiri dengan pengakuan yang tulus yang membuatnya terharu. Mereka bertukar ciuman lembut di bibir dan pegangan tangan pertama yang menyentuh. Suatu pagi, Ibu Ming Haye menelepon, menyuruhnya untuk sementara waktu membawa Jing Chu meninggalkan rumah, karena kelompok penagih utang tampaknya akan bertindak lebih agresif. Saat sedang menelepon, dia menyadari bahwa mereka sudah menunggu di depan pintu dan segera melarikan diri. Zi Hui tiba-tiba muncul dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ketika mereka berdua sudah aman, Zi Hui mengungkapkan bahwa dia datang ke sini dengan suatu tujuan. Ingin meminta Ming Haye membujuk Bai Han untuk menerima undangan ke luar negeri untuk bergabung dengan tim bola basket. Kakak senior itu dengan lembut dan manis mengatakan bahwa jika dia sudah menjadi orang yang penting bagi Bai Han, dia akan memiliki suara paling besar saat ini. Dia hanya mengatakan ingin membantunya pergi ke luar negeri bersama Bai Han atau membantu Ming Haye melunasi utangnya. Setelah itu, Ming Haye duduk merenung lama di samping danau dan kemudian Jing Chu datang mencarinya. Dia tahu bahwa setiap kali dia sedih, Ming Haye akan kembali ke tempat ayahnya meninggal, sudut tersembunyi dalam ingatannya, di mana rasa sakit masih ada. Dia tidak tahu apa yang mengganggu pikirannya, hanya dengan duduk di sisinya, dia akan mendengarkannya curhat atau hanya membantunya merasa tidak sendirian. Setelah berpikir, dia menelepon kepala sekolah dan Zi Hui menyatakan keputusannya bahwa dia akan membantu semua orang membujuk Bai Han untuk pergi ke luar negeri. Tetapi dengan satu syarat, tidak ada yang boleh mengatakan yang sebenarnya bahwa dia tidak akan ikut. Dia hanya berharap semua orang menjaga rahasia ini. Meskipun kepala sekolah dan Zi Hui menyesal, mereka akhirnya setuju. Malam itu, Ming Haye menggandeng tangan Bai Han ke taman hiburan kecil, tempat Biang Lala berdiri diam di tengah malam. Di dalam kabin, Bai Han dengan penasaran bertanya mengapa dia memilih tempat ini. Ming Haye berkata dia hanya ingin dia menghirup udara segar. Dia menggodanya, mengira dia memilih tempat ini untuk menikmati momen pribadi antara mereka berdua. Bai Han memberikan Ming Haye ciuman manis di tengah ruang yang bersinar. Setelah ciuman itu, Ming Haye mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke luar negeri untuk memperluas pandangannya dan berharap Bai Han akan pergi bersamanya. Mendengar itu, Bai Han menjadi curiga dan bertanya. Ming Haye mengatakan bahwa kakak Zi Hui menemuinya dan ingin membantu mereka berdua. Mendengar itu, Bai Han setuju. Mereka berjanji untuk berusaha bersama dan menjadi dewasa. Dalam perjalanan pulang, Ming Haye menemukan sekelompok penagih utang berkeliaran di sekitar rumah. Dia beralasan bahwa akan segera hujan agar Bai Han pergi lebih dulu. Kemudian mereka mengeluarkan kontrak dan mengingkari janji, meminta 2 kali lipat bunga, jika tidak mereka akan membuatnya menghilang dari tempat ini. Suatu hari, kaki Cukit sakit lagi, jadi dia meminta izin untuk pulang lebih awal karena ketegangan otot.
yang disembunyikan akhirnya terungkap, Bai Han kemudian mengikuti Cukit dan bertanya. Cukit pun mengakui cederanya. Bai Han sangat marah karena khawatir akan kesehatan rekan setimnya, dan juga marah karena kakaknya menyembunyikan cedera serius seperti itu darinya. Keesokan harinya saat diperiksa, dokter mengatakan kondisi Cukit harus segera dioperasi jika tidak ingin memengaruhi karirnya di masa depan. Tapi dia bersikeras ingin berpartisipasi dalam pertandingan dan meminta dokter menyuntikkan pereda nyeri sebelum pertandingan. Chunin yang mendengar dari luar, membujuknya tetapi tetap tidak bisa mengubah keputusan Cukit. Di sisi lain, kali ini, para penjahat tidak membuat kekacauan tetapi diam-diam memasang kamera di kamar mandi. Saat Ming Haye hendak mandi, mereka mengintip melalui ponsel dan membahas penjualan video yang direkam secara diam-diam itu kepada pembeli. Tanpa diduga, Zhang Wen yang kebetulan lewat mendengar nama bodoh Ming Haye dan mampir untuk bertanya. Dia mentransfer uang dalam sekejap untuk membeli seluruhnya dan memastikan tidak ada salinan. Namun, setelah menerima barang, Zhang Wen memukuli kedua orang itu sampai hampir mati karena meskipun dia adalah preman, dia juga membenci perilaku kotor seperti itu. Zhang Wen menceritakan kisah ini kepada si Jiao, dan keesokan paginya, si Jiao menunjukkan video itu kepada Ming Haye. Ming Haye terkejut, mengira si Jiao adalah orang yang merekam secara diam-diam, tetapi dia menegaskan bahwa dia hanya membelinya dari kedua orang itu. Si Jiao mengajukan syarat jika Ming Haye tidak lagi berhubungan dengan Bai Han, dia akan menghapus semua bukti. Ming Haye hanya menghela napas, sama sekali tidak mempedulikan ancaman itu karena dia sudah melepaskan perasaan itu. Bai Han akan pergi ke luar negeri, dan dia akan tetap tinggal. Dia berharap si Jiao akan menjaga rahasia demi Bai Han. Malam itu, si Jiao menghapus semua jejak, seolah-olah menepati janjinya. Sesampainya di rumah, Ming Haye menemukan sepatu itu telah dikembalikan. Dia diam-diam masuk ke kamar mandi, menemukan kamera dan menghancurkannya. Jing Chu kembali, Ming Haye mengatakan sepatu lama sudah rusak dan tidak akan digunakan lagi. Jing Chu dengan polosnya mengatakan bahwa sepatu itu masih dalam masa garansi dan bisa diperbaiki. Ming Haye tidak bisa menahannya lagi dan langsung bertanya, apakah kamu yang membeli sepatu itu? Kemudian dengan marah memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi ketika dia mengetahui kebenaran, dia melihat luka baru di kaki Jing Chu karena dia melakukan latihan tanding untuk orang lain. Dia marah dan tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Jadi dia masuk ke kamar dan membanting pintu. Jing Chu kemudian merangkak ke pintu kamar Ming Haye, memohon maaf dengan berbagai cara. Dia juga mengancam jika dia tidak keluar untuk melihat lukanya, dia akan membusuk dan lumpuh, dan hanya bisa menjadi beban baginya. Mata Ming Haye masih basah tetapi dia telah membuka pintu dan memeluknya. Dia berterima kasih dan meminta maaf padanya. Jing Chu masih menyemangatinya, untung sudah selesai lari, jika menangis lelah akan kehilangan banyak energi. Pada saat yang sama, Bai Han tiba di lapangan basket dan bertemu Cukit, mengonfirmasi bahwa dia ingin menyuntikkan anestesi untuk mengurangi rasa sakit seketika. Cukit pun diusir dari tim basket oleh Bai Han. Setelah itu, Cukit duduk dan berbicara dengan Bai Han. Dia mengatakan ini adalah kejuaraan yang harus dimenangkan untuk meyakinkan orang tuanya agar membiarkannya mengejar karir olahraga daripada menjadi pengacara di masa depan. Bai Han melihat Cukit menangis, dia juga sedikit bersimpati, memutuskan untuk memberi Cukit kesempatan untuk menembak bola. Jika Cukit kalah, dia harus keluar dari tim basket. Keesokan harinya, kejuaraan basket pemuda juga berlangsung. Ming Haye berpartisipasi dalam kejuaraan lari pada saat yang sama. Selama pertandingan, Cukit dilanggar dengan sengaja oleh lawan, membuat lututnya terasa sakit. Dia hanya bisa keluar lapangan untuk beristirahat dan mengamati tim, tetapi tanpa diduga, situasinya memburuk, tim mereka harus mengejar skor lawan. Pada saat yang sama, Ming Haye juga secara bertahap kehabisan tenaga saat berlari ke danau tempat ayahnya meninggal. Kembali ke pertandingan basket, Cukit merasa lebih baik, jadi dia meminta untuk kembali bermain. Tanpa diduga, dia adalah orang yang mencetak poin penentu untuk menyamakan skor di akhir, dan dia juga yang mencetak poin dari lemparan bebas, membawa kemenangan gemilang bagi tim. Seluruh tim bersorak merayakan kemenangan. Setelah itu, kelima orang itu mengayuh sepeda bersama untuk menyemangati Ming Haye yang sedang berkompetisi lari. Meskipun tidak memenangkan kejuaraan, Ming Haye masih dianggap sebagai pemenang oleh teman-temannya. Seluruh kelompok merayakan bersama, kebahagiaan menyebar, suasana gembira memenuhi rumah Ming Haye, tempat semua orang berkumpul. Keesokan paginya, Ibu Bai Han memberinya kontrak dari Universitas Los Angeles, menekankan bahwa setelah ditandatangani, dia tidak boleh menarik kembali kata-katanya. Jika melanggar, tim basket akan menderita kerugian besar, bahkan menjual seluruh harta keluarga Jiang pun tidak akan cukup untuk menutupi. Bai Han menandatangani, lalu mengirim pesan kepada Ming Haye, mengajaknya untuk bertemu seseorang yang penting malam ini. Ming Haye dengan senang hati setuju. Setelah itu, Bai Han menelepon Zihui untuk menanyakan kabar, tetapi dia mengatakan sedang wawancara studi di luar negeri hari terakhir. Tapi dia punya firasat ada sesuatu yang salah, jadi dia menelepon Ming Haye lagi, bertanya padanya jam berapa dia mulai bekerja, apakah dia pergi wawancara, lalu mengatakan dia akan segera datang. Ming Haye cemas, firasatnya mengatakan Bai Han telah menemukan segalanya,
dan segera menarik Jing Chu untuk lari ke stasiun. Saat kereta bawah tanah mulai bergerak, Bai Han tiba di sana, memanggil namanya dengan putus asa, berlari untuk menahan, dan memintanya untuk keluar dan menjelaskan. Tapi Ming Haye menundukkan kepalanya, tidak berani menoleh ke belakang. Malam itu, Bai Han datang ke depan pintu rumah Ming Haye dengan tegas mengatakan jika dia tidak keluar, dia juga tidak akan pergi. Malam berlalu, Ming Haye masih duduk di kamar. Jing Chu menyuruhnya keluar, mengatakan Bai Han adalah orang yang sangat keras kepala. Jika dia tidak keluar, dia pasti tidak akan pergi. Jing Chu keluar dan menyuruh Bai Han untuk kembali. Perkataannya itu membuat Bai Han marah. Dia bertanya sejak kapan orang lain yang memutuskan untuknya. Jing Chu dengan serius mengatakan kepada Bai Han untuk tidak mengejar Ming Haye lagi, lalu dia dipukul. Tetapi dia tidak melawan, mengatakan jika memukul dan tidak lagi menyalahkannya, maka silakan saja. Di hati Bai Han, ada sesuatu yang runtuh. Semua kenangan, janji, momen kebersamaan kini hanya membuatnya semakin sakit. Perasaan seperti telah kehilangan sesuatu yang terlalu besar. Malam itu Bai Han pergi sendirian mengunjungi makam adiknya. Mengingat saat-saat bahagia bersamanya, hanya dia satu-satunya yang selalu tulus dengannya. Dia masih merasa terganggu dengan kepergian adiknya. Bai Han menonton video adiknya tampil di atas panggung dan tidak bisa menahan air matanya. Malam itu juga, si Jiao membawa bunga untuk mengunjungi Bai Yang. Dia juga merekam video Bai Han bermain bola, melemparkannya ke danau dan mengirimkannya ke Bai Han. Dia meminta maaf karena di masa lalu dia membakar surat undangan untuk pertunjukan Bai Yang, membuat Bai Han tidak tahu dan tidak datang, yang semakin memperburuk suasana hati Bai Yang dan menyebabkan konsekuensi serius ini. Saat itulah hubungan dia dan Bai Han retak dan tidak bisa diperbaiki hingga sekarang. Malam itu dia kembali melihat foto-foto lama di sebelah Bai Han, tanpa sengaja mendengar Zheng Wen bertengkar dengan ayahnya. Ayahnya dan ibu si Jiao akan menikah, sehingga Zheng Wen dan si Jiao resmi menjadi saudara tiri dan tidak ada harapan lagi. Jadi Zheng Wen menentang keras. Si Jiao keluar untuk menghentikan ayahnya memukul Zheng Wen, tetapi ibunya memarahinya dan memaksanya berlutut. Si Jiao tahu betul bahwa kedua orang tua itu tidak saling mencintai tetapi hanya demi keuntungan, tetapi dia dengan sedih berlutut. Zheng Wen menopang si Jiao, mengatakan dengan keren bahwa ada dia di sini, tidak ada yang bisa memaksamu berlutut. Kemudian dia mengajaknya bersenang-senang, membuatnya tertawa, dan mengajaknya makan es krim. Ketika suasana hati si Jiao kembali ceria, dia hendak memanggil Zheng Wen agar dia berhenti untuk mengungkapkan perasaannya yang tulus, tetapi sebuah mobil melaju ke arahnya. Mobil itu menabrak Zheng Wen hingga tewas. Kedua orang itu adalah preman yang pernah dia pukul karena kasus video rekaman diam-diam. Pemakaman Zheng Wen berlangsung di tengah hujan deras. Si Jiao sangat sedih, sekarang dia telah kehilangan orang yang benar-benar mencintainya dan menyayanginya. Dia baru menyesal. Dia memegang bunga mawar abadi di tangannya, mengingat setiap momen bahagia bersama Zheng Wen. Hatinya sakit seperti ditusuk. Akhirnya, hari keberangkatan Bai Han untuk studi di luar negeri tiba. Dia masuk ke dalam mobil lalu berlari kembali untuk memeluk ibunya sekali. Sungguh dia tidak lagi marah pada ibunya karena dia telah lebih memahami hati ibunya. Dia melihat bayangan ibunya yang semakin menjauh melalui jendela kaca lalu menunduk membaca pesan yang telah dia kirimkan kepada Ming Haye yang tidak pernah dia balas. Sementara itu, di saat-saat terakhir, Ming Haye akhirnya memutuskan untuk berlari mencarinya, memanggil namanya, berharap hanya sekali ini dia akan berbalik. Tapi di dalam mobil, Bai Han memakai headphone, air mata diam-diam jatuh. Dia tidak mendengar apa-apa, panggilan darinya lenyap di udara. Dia berdiri melihat mobil itu menghilang dalam bayangan senja, dia menangis. Kenangan lama kembali, pertama kali bertemu, pertengkaran karena kesalahpahaman, pelajaran bersama, saat dia menunjukkan sisi gelap dari dirinya. Cinta di antara mereka begitu tulus dan murni. Tapi sekarang dia mengerti, mereka adalah orang-orang dari dua dunia, memiliki dua jalan yang berbeda. Tapi setelah itu, setiap kali Ming Haye mendengar suara, dia berharap itu adalah Bai Han tetapi ternyata bukan. Keduanya melihat kotak susu stroberi, dan sulit untuk menahan diri. Saya datang dan duduk di tengah ruangan dengan kue dan lilin. Bai Han melihat foto dan merindukan orang itu. Sementara Ming Haye di sini hanya bisa memeluk jaket lama Bai Han seolah memeluknya. 4 tahun kemudian, Jing Chu masih tinggal bersama Ming Haye. Hari itu adalah ulang tahunnya. Jing Chu menyiapkan kue krim stroberi yang cantik. Dengan tenang menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya seperti kebiasaan lembut yang sudah akrab seiring berjalannya waktu. Saat meniup lilin, Ming Haye memejamkan mata dan membuat 3 permintaan. Dia berharap orang yang dia cintai dan orang yang mencintainya selalu sehat dan aman. Berharap keduanya bisa menjadi versi yang mereka impikan. Dan satu permintaan terakhir yang dia sembunyikan di dalam hatinya, tahu betul bahwa itu mungkin tidak akan pernah menjadi kenyataan. Jing Chu kemudian meminta permintaan itu dari Ming Haye dan berharap dia selalu bahagia. Dalam mabuknya, Ming Haye memeluk Jing Chu yang membuatnya tergerak. Tapi dia segera bergumam memanggil nama Bai Han yang membuatnya segera menyerah. Jing Chu dengan lembut menggendongnya ke kamar, menyelimutinya dengan hati-hati, lalu keluar dan menelepon Bai Han.
Suaranya rendah, sedikit mengejek, bertanya kapan teman lamanya berencana untuk kembali. Karena selama ini, dialah yang diam-diam mengirimkan foto-foto Ming Haye kepada Bai Han. Foto-foto yang membuat orang berpikir bahwa gadis itu baik-baik saja dan bersinar, meskipun tanpa kehadiran seseorang. Tapi Bai Han bilang dia tidak akan kembali, dia akan tinggal di sana selamanya. Jing Chu bersumpah jika Bai Han tidak kembali, dia tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika dia menjadi hantu. Ming Haye mendengar suara percakapan dan terbangun untuk bertanya. Dia menebak Bai Han menelepon, tetapi Jing Chu berbohong dan menyuruhnya tidur lagi. Ming Haye kembali ke tempat tidur dan memeluk jaket Bai Han dengan kerinduan. Di sisi lain, Bai Han sedang melihat foto-foto lama ketika si Jiao datang. Dia tersenyum dan menyapanya, mereka berdua kini telah lebih dewasa. Dia menasihatinya untuk kembali dan berbagi kejayaannya dengan orang yang dicintainya. Dia juga berterima kasih kepadanya atas semua waktu yang telah dihabiskan untuk merawatnya. Sekarang dia perlu mencari tempat berlabuh yang baru. Di sisi lain, cinta Chu Nim dan Chu Qi telah berbuah manis. Setelah mereka berdua mencoba gaun pengantin, Chu Nim ingin Ming Haye menjadi pengiring pengantin. Dia memberi Ming Haye gaun yang cantik, yang membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Dia bertanya-tanya mengapa gaun pengiring pengantin itu terlihat seperti gaun pengantin. Chu Nim tersenyum dan pergi, meninggalkan Ming Haye sendirian. Pada saat itu, Bai Han muncul, dia mengenakan pakaian rapi, diam-diam berjalan masuk. Ming Haye membeku, terkejut dan marah. Dia buru-buru ingin pergi tetapi tersandung, jatuh ke dalam pelukannya. Meskipun demikian, dia masih mencoba melarikan diri. Bai Han mengejarnya, menarik tangannya, tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluknya erat, seolah ingin memeluk erat 4 tahun kerinduan yang tidak pernah pudar. Masih ingat 4 tahun lalu, Jing Chu tidak sengaja menabrak tempat sampah dan menemukan kamera tersembunyi. Dia segera menelepon Bai Han, keduanya bergegas ke tempat di mana perangkat ini terakhir kali diakses dan tiba-tiba bertemu si Jiao. Mereka mengira si Jiao yang memasang kamera, tetapi dia menyangkal. Para penagih utang Ming Haye lah yang memasang perangkat itu, diam-diam merekam secara sembunyi-sembunyi untuk mengancamnya. Ketika mengetahui kebenaran, Bai Han tertegun. Ming Haye tidak pernah memberitahu siapapun tentang beban utangnya. Jing Chu berusaha menahan si Jiao, mereka berdua saling tarik-menarik sehingga si Jiao jatuh dari tangga. Sejak itu, dia kehilangan kemampuan menari. Karena rasa tanggung jawab, Bai Han menerima untuk pergi ke luar negeri bersama ibu si Jiao untuk pengobatannya dan menyetujui satu syarat yang sulit untuk tidak menghubungi Ming Haye. Sekarang, setelah semuanya berlalu, Bai Han menceritakan semuanya kepada Ming Haye. Dia terdiam lalu bertanya tentang si Jiao, dia menjawab bahwa dia pulih dengan baik. Ming Haye tersenyum lembut, mengatakan bahwa dia juga baik-baik saja. Dia telah lulus, memiliki pekerjaan yang stabil, melunasi semua utangnya, dan Jing Chu juga telah memenangkan kejuaraan. Semua orang baik-baik saja, hanya saja dia kembali saat ini, sepertinya sudah sedikit terlambat. Bai Han menundukkan kepalanya, suaranya serak, meminta maaf karena tidak berada di sisinya selama waktu itu. Ming Haye menatapnya, perlahan menjawab, dia tidak berencana untuk memaafkan dia atau dirinya sendiri. Tapi kemudian matanya melembut, dengan lembut bertanya apakah dia masih suka makan sosis bakar dan minum susu kedelai. Bai Han tertawa, menatapnya dengan penuh kasih sayang lalu bertanya balik, kalau kamu masih menyukaiku? Ming Haye tidak mengatakan apa-apa, hanya membalas dengan ciuman yang sangat manis, mengakhiri cinta masa muda yang seolah telah berlalu jauh. Cinta yang pernah murni, polos, penuh luka tetapi juga penuh kehangatan dan gairah seperti masa muda yang mereka jalani.